Bab 2251. Bencana guntur kelima, Luming dengan mudah melewatinya. Lalu, Halilintar ke-6. Perampokan guntur ke-6, guntur dan kilat menjadi tentara. Guntur dan kilat yang mengerikan berubah menjadi senjata yang mengerikan dan membunuh Luming. Ada pedang, tombak, kapak dan sebagainya. Kekuatan masing-masing jenis itu mengerikan. Pada titik ini, Luming mulai bekerja melawan hukum, tetapi menjalankan kedua hukum itu saja sudah cukup. Perampokan guntur yang berat ini, Luming dan Very berat kelima, juga merupakan satu sisi dari konfrontasi, dengan bantuan kekuatan perampokan guntur, memurnikan tubuh dan kekuatan suci. Perampokan guntur yang berat ini juga memakan waktu 1 jam. Tubuh dan kekuatan suci Luming menjadi lebih kuat. Akhirnya, ketika perampokan guntur yang hebat ini tidak banyak membantu Luming, dia melanggar beberapa hukum dan menghancurkan semua senjata ini. Bencana guntur ke-6 telah berakhir. Ini sudah melewati tingkat ke-6. Selanjutnya, ini perampokan guntur ke-7. Ini perampokan guntur ke-7, tapi ini pemurnian lonceng perampokan dunia. Ya, itu pemurnian lonceng perampokan dunia. Dikatakan bahwa setiap putra surga harus menghadapi perampokan guntur ke-7 saat menyerang Kaisar Wu. Menyempurnakan lonceng perampokan dunia juga yang terakhir. Setelah melewati, kamu bisa menjadi seorang kaisar. Sekitar, beberapa orang berbisik. Setelah perampokan guntur ke-6, perampokan guntur ke-7 tidak datang pertama kali. Awan perampokan bergulir dan sepertinya sedang menyeduh. Neila, sila. Kilatan petir yang tak terhitung jumlahnya berenang, menyatu, dan akhirnya menyatu menjadi lonceng. Jamrok guntur yang besar. Bersenandung. Begitu bel besar berguncang, lonceng itu jatuh dari langit dan menyelimuti Luming. Guntur merampok bel, dan Luming tidak bisa menghindarinya. Tiba-tiba, dia terbungkus di dalamnya. Lonceng besar, dengan energi yang mengerikan, diselimuti Luming. Ini adalah semacam kekuatan pemurnian. Kita harus menyempurnakan Luming sepenuhnya. Perbaiki lonceng perampokan dunia. Ayo, bantu aku naik. Luming berbisik dan duduk bersila. Pada awalnya, dia melewati perampokan Kaisar Wu, dan perampokan besar terakhir adalah menyempurnakan lonceng perampokan dunia. Saat itu, dia hampir terbunuh dengan memurnikan lonceng perampokan dunia. Untungnya, dia selamat. Dengan bantuan menyempurnakan lonceng perampokan dunia, kekuatannya sangat meningkat, dan bahkan jejak kekacauan pun disempurnakan di tubuhnya. Kali ini, dia juga ingin menenangkan dirinya sendiri dengan menyempurnakan lonceng perampokan dunia. Dibandingkan dengan waktu itu, Luming lebih abnormal dan memberontak. Dia tidak bisa berbuat apa-apa tentang dia. Menyempurnakan kekuatan destruktif di lonceng perampokan dunia hanya bisa menjadi bantuan Luming untuk membantu Luming menyempurnakan tubuh dan kekuatan sucinya. Bahkan hukum pun bisa ditempa. Luming merasa bahwa beberapa aturannya terus disempurnakan dan dekat dengan alam kedua. Demikian pula, memurnikan lonceng perampokan dunia juga dapat memurnikan jiwa. Selama bisa diblokir, banyak manfaatnya. Udi itu, setiap 300.000 tahun, harus mengalami bencana alam. Jika mereka bisa bertahan, mereka akan berubah dan memiliki kekuatan yang lebih kuat. Bahkan beberapa orang dapat memanfaatkan ini untuk menerobos prestasi mereka. Jalan surga itu adil, dan krisis seringkali membawa peluang. Dalam kehampaan, bel besar ditangguhkan. Semua orang melihat bel besar dan menunggu dengan tenang. Dalam sekejap mata, 1 hari berlalu. Bang, bang. Sehari kemudian, jam bergetar, berdengung, dan akhirnya meledak, berubah menjadi energi. Tubuh Luming muncul, berdiri di udara, rambut panjang berkibar. Apakah Luming telah melewati bencana dan akan menjadi kaisar? Banyak orang mengubah gagasan seperti itu di dalam hati mereka, dan hati mereka tidak bisa tidak gemetar. Aku tidak bisa membayangkan seberapa kuat Luming akan menjadi kaisar. Tidak, awan pembajak masih ada, dan bahkan lebih menakutkan. Seseorang berseru. Ya, saat ini, awan perampokan terus bergulir, dan ada semburan raungan, seolah-olah dalam raungan marah, tekanan yang mengerikan, menyebar, biarkan beberapa orang yang tidak ditentukan, wajah pucat, ketakutan. Ya Tuhan, seperti yang diharapkan, itu belum berhenti. Masih ada lagi perampokan guntur. Luming terlalu abnormal dan memberontak. Malapetakannya lebih mengerikan daripada perampokan guntur biasa. Perampokan guntur ke-8, dia harus menghadapi perampokan guntur ke-8. Sudah bertahun-tahun tidak terjadi. Banyak orang berseru, tetapi lebih banyak orang yang penasaran tentang apa yang akan terjadi pada perampokan guntur ke-8. Tahukah kamu, anak Tuhan, saat melewati perampokan kekaisaran, hanya ada perampokan guntur ke-7. Perampokan guntur ke-8 hanyalah perampokan guntur yang legendaris. Hanya ketika Tian Jiao, yang sangat memberontak dan sangat menakutkan, muncul, perampokan guntur ke-8 akan muncul. Dalam sejarah alam surga, jumlahnya tidak banyak. Setiap orang yang selamat dari badai ke-8, selama dia tidak mati, telah membuat pencapaian yang mengerikan. Dikatakan bahwa tokoh-tokoh tak terkalahkan ini, seperti Bumi Dizun dan Cao Dao Dizun, selamat dari bencana guntur ke-8 ketika mereka melewati perampokan kekaisaran.
Perampokan guntur legendaris semacam ini telah muncul lagi. Ledakan. Pada akhirnya, guntur dan kilat yang tak berujung keluar, tetapi mereka tidak membelah ke arah Luming, tetapi saling terkait dan akhirnya membentuk dunia. Di dunia yang berjarak ratusan mil, gunung, sungai, dan danau dapat terlihat dengan jelas, bahkan makhluk hidup pun dapat terlihat hidup di dalamnya. Hewan-hewan mengaum. Itu benar-benar terkondensasi oleh petir. Satu sisi dunia, untuk menekan Luming. Ini adalah dewa surga dan binatang. Seorang kaisar surga, tiba-tiba berseru. Banyak orang gila. Kerajaan hewan adalah salah satu dari 9 alam surga. Sungguh luar biasa bahwa perampokan guntur benar-benar bisa mengembun menjadi surga. Legenda, perampokan guntur ke-8, orang yang berbeda di seluruh perampokan, situasinya tidak sama. Dalam catatan sebelumnya, tidak pernah ada perampokan seperti itu. Alam dewa hewan yang tak berujung dan luas menyatu menjadi sepotong langit dan bumi berukuran 100 li, yang ditekan ke arah suara Luming. Saat ini, mata Luming sangat bermartabat. Di bawah perampokan guntur semacam ini, dia merasakan krisis. Di tangan Luming, palu kekacauan muncul, yang berisi 7 hukum. Ledakan. Surga binatang buas itu tertindas dan menakutkan. Ini seperti surga yang sebenarnya. Ini sangat menakutkan. Rusak. Luming meraung, memegang palu kekacauan, naik ke langit dan meledak ke arah dewa binatang. Ledakan. Palu kekacauan yang besar dan tak tertandingi berhembus ke dewa binatang buas. Kamu dapat melihat bahwa gunung dan sungai yang tak berujung dihancurkan oleh palu kekacauan dan dimusnahkan di bawah palu kekacauan. Mengaum, mengaum. Di surga dewa hewan, makhluk tak terbatas meraung dan bergegas keluar untuk membunuh Luming. Ini seperti perampokan guntur ke-5. Ini seperti perampokan guntur, namun, itu terlalu banyak. Makhluk tak berujung, melompat ke arah Luming. Ya Tuhan, ini terlalu mengerikan. Seseorang menelan ludahnya dan membuka mulutnya dengan sangat serius. Membunuh. Luming meraung, memegang palu kekacauan, dan terus-menerus membombardir. Sejumlah besar makhluk meledak, dan kekuatan mengerikan terus-menerus membombardir surga dewa binatang. Ledakan. Awan perampokan bergulir, guntur dan kilat tak berujung menyebar, terjalin di udara, dan ada dunia yang terkondensasi. Ini surga Jiwyu, salah satu dari 9 surga. Kaisar surga berseru. Tanpa diduga, sisi surga yang lain bersatu untuk menekan Siang Luming. Bab 2252, Subscribe Penatua. Sebelum dan sesudah kedua sisi langit muncul, ribuan guntur dan kilat memadat, kekuatannya menakutkan, menakutkan. Beberapa orang mau tidak mau mundur, jauh dari ruang lingkup perampokan awan. Bencana alam yang begitu mengerikan sungguh menakutkan. Jika mereka diselimuti, tidak akan ada hidup atau mati. Secara khusus, mereka yang memiliki dendam terhadap Luming, seperti Lan Jiatiandi dan lainnya, takut Luming akan memanfaatkan balas dendam ini dan bergegas ke mereka dan menutupinya selama perampokan. Mereka waspada sepanjang waktu. Namun, Luming jelas tidak memiliki rencana ini. Karakter di kerajaan surga terlalu cepat. Bagaimana dia bisa mengejar satu sama lain? Sekarang, dia serius berperang melawan surga. Patah, patah, rusak. Luming terus-menerus mengayunkan palu kekacauan dan membombardir surga dewa hewan. Dalam sekejap, selusin palu diledakkan, dan dewa binatang itu akhirnya tidak dapat melawan, dan diledakkan di udara oleh Luming. Banyak orang menarik napas panjang. Adegan ini sangat kuat. Tampaknya ada surga yang dihancurkan oleh Luming. Pada saat ini, surga kedua, surga Jiwyu, telah menekan Luming. Ledakan. 9 guntur di langit. Di 9 surga terpencil, ada juga makhluk yang bergegas keluar untuk membunuh Luming. Tapi saat ini, di antara awan, ada konvergensi petir yang tak ada habisnya, dan memadatkan dunia. Ini juga salah satu dari 9 alam surga, yang ditekan oleh Luming. Apakah ke-9 wilayah surga akan muncul pada akhirnya? Suara seseorang kering. Surga pihak ketiga, dengan kecepatan luar biasa, menekan Luming. Sebelum Luming meledakkan surga Jiwyu, surga ketiga datang dan tumpang tindih dengannya. Ledakan. Kedua sisi langit tumpang tindih, dan kekuatan mereka melonjak. Kekuatan yang mengerikan dan tak tertandingi menekan Luming. Tubuh Luming bergetar hebat, dan tubuhnya mundur lagi dan lagi. Wajahnya sedikit pucat. Dia tidak bisa melakukannya, haha. Lan Yun tertawa dan bersemangat. Dia menantikan kegagalan Luming dalam perampokan dan kematiannya. Xing Xing He, Yuan Xin beberapa orang, adalah ide yang sama. Luming benar-benar mengerikan. Sebelum dia menjadi kaisar, dia bisa mengalahkan mereka. Kekuatan bertarungnya mengerikan. Sebelumnya, mereka dapat menghibur diri bahwa Luming tidak akan pernah menjadi kaisar. Setelah itu, mereka pasti bisa menekan Luming dengan mudah. Tetapi jika Luming menjadi kaisar, mereka tidak dapat lagi menemukan alasan untuk menghibur diri. Dengan kekuatan tempur Luming, begitu dia menjadi kaisar, mereka bisa ditekan. Mereka sangat menantikan kegagalan Luming untuk selamat dari perampokan. Pada saat ini,
mereka sangat gembira melihat Luming telah dipukul mundur oleh perampokan tersebut. Ledakan. Kedua sisi langit menekan Luming, dan di langit, awan berkumpul di surga keempat. Membunuh. Luming meraung, dan pedang maut muncul di tangannya yang lain dan bergegas menuju kedua sisi langit. Pengeboman terus-menerus di langit. Ledakan, ledakan. Raungan berlanjut, Luming mengabaikan pertahanannya sendiri dan membombardir dengan seluruh kekuatannya. Akhirnya, 9 kamu surga juga dihancurkan oleh Luming, tetapi sebagai gantinya, Luming terluka. Namun, Luming memiliki hukum kehidupan. Dia menjalankan hukum kehidupan, dan luka-lukanya pulih dengan cepat. Pada saat ini, surga keempat, yang ditumpangkan pada yang ketiga, ditekan ke arah Luming, dan surga kelima dengan cepat menyatu. Luming terus-menerus membombardir, mencoba membuka yang ketiga sebelum langit kelima mengembun. Sayangnya, itu masih selangkah terlambat. Sebelum Luming membuka langit ketiga, yang kelima ditumpangkan. Ledakan. Tubuh Luming langsung meledak, memuntahkan darah dan terluka parah. Namun, dengan hukum kehidupan, cedera Luming pulih dengan cepat. Membunuh. Luming tidak berani menunda. Begitu dia menginjaknya, dia melesat ke langit seperti kilatan petir. Di tangannya, kedua senjata itu menyatu dan menjadi senjata panjang. Tombak yang mengejutkan, menembus, menusuk ke langit ketiga. Langit ketiga, yang telah dibombardir oleh Luming sebelumnya, tidak stabil. Pada saat ini, itu langsung hancur berkeping-keping, dan bahkan langit keempat pun runtuh. Tapi saat ini, surga keenam juga datang bersamaan. Rusak. Luming meraung dan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk membombardir surga keempat. Ledakan. Ketika langit keenam ditumpangkan, dia akhirnya meledakkan langit keempat. Namun, Luming juga terkena kekuatan yang mengerikan. Seluruh tubuhnya dipenuhi luka dan tulangnya patah. Dia terluka parah. Namun, terlepas dari cederanya, Luming menggunakan hukum kehidupan untuk menyembuhkan dan bergegas ke langit di atas. Sekarang, dia harus merampok waktu dengan Tianji. Jika dia ditumpangkan oleh Tianji, dia akan berada dalam bahaya. Sua. Ada 8 hukum dalam tombak yang menembus udara. Hukum kekacauan dan hukum kematian terus bergerak. Mereka memiliki kekuatan untuk menghancurkan dan merobek. Mereka bergegas ke Luming. Di lengan Luming, ada banyak luka. Namun, di bawah pengaruh hukum kehidupan, mereka pulih dengan cepat. Luming membombardir surga kelima dengan gila-gilaan. Akhirnya, ketika langit ketujuh ditumpangkan, Luming akhirnya meledakkan langit kelima. Dengan cara ini, terlepas dari cederanya, Luming membombardir dengan liar dan merampok langit waktu. Dia meledak satu sisi demi satu. Belakangan, wilayah surga Hunyuan dan Taiking bersatu satu persatu dan menekan siang Luming. Luming batuk darah. Lengannya akan meledak. Dia terluka parah. Jika bukan karena hukum kehidupan, dia akan dikalahkan dan ditekan oleh bencana alam. Namun pada akhirnya, Luming meledakkan 9 wilayah surgawi satu persatu. Setelah Ju Chong Tianyu menghilang, cedera Luming pulih dengan cepat, dan bahkan tubuh dan kekuatan sucinya menjadi lebih kuat dan halus. Pada saat yang sama, Luming menemukan bahwa dia menggunakan aturan dengan lebih baik. Khusus untuk penerapan hukum kekacauan dan hukum kematian, lebih praktis, kedua hukum dengan benturan ini melemah, tetapi kekuatannya lebih kuat. Dalam proses melintasi jarahan, kekuatan Luming terus ditingkatkan. Ya, Luming telah melewati bencana ke-8. Apakah dia berhasil membuktikan kebenaran dan menjadi kaisar? Adegan, yang berisik, sebagian bersemangat, sebagian tidak bahagia, sebagian pucat. Tapi saat berikutnya, semua suara menghilang lagi. Karena awan pembajakan tidak menghilang. Sebaliknya, itu lebih bergolak dan meraung ketakutan. Mereka semua menutup mulut mereka dan melihat awan di langit. Bukankah akhir dari bencana, dan badai ke-9? 9 perampokan guntur, ini tidak pernah terdengar. 9 perampokan guntur, ini 9 perampokan guntur. Bagaimana mungkin? Ini bukan legenda, menembus alam tertinggi, akan ada malapetaka. Bagaimana itu bisa muncul di Luming? Dan berbisik, tetapi juga menganga, diikuti oleh kekhawatiran yang tak ada habisnya. Dia hidup lama dan mengetahui beberapa rahasia yang tidak diketahui kebanyakan orang. Hahaha, ada perampokan guntur ke-9. Dia hampir mati di ke-8, tapi dia tidak bisa melewati yang ke-9. Awan biru, Yanxi, Sungai Singsing, beberapa orang sangat gembira. Awalnya, mereka semua putus asa, tapi sekarang, ada harapan. Bab 2253, Subscribe Penatua. Pada saat ini, pembajakan awan 100.000 mil mulai menyusut dan berkumpul, tetapi kekuatan guntur dan kilat bahkan lebih menakutkan. Antara langit dan bumi, nafas semakin tertekan. Luming berdiri di udara dan mencoba yang terbaik untuk menjalankan hukum kehidupan untuk memulihkan cederanya dan meningkatkan kondisinya menjadi ekstrim. Dia merasa bahwa perampokan guntur ke-9 akan sangat menakutkan. Jika dia ceroboh, dia mungkin dalam bahaya jatuh. Kamu lihat, apa itu di awan? Tiba-tiba, seseorang berseru. Kamu tidak perlu dipanggil, semua orang melihatnya.
Di awan perampokan, sebuah istana muncul secara tak terduga. Sebuah istana besar, muncul dari awan perampokan, juga dipadatkan oleh kekuatan petir. Di depan istana, sepertinya ada alun-alun, tetapi seluruh istana dan alun-alun, di tengah awan penjarahan, jika muncul bayangan, itu tidak benar. Injak, injak. Saat itu, di depan istana, terdengar suara langkah kaki. Ya, itu adalah langkah kaki. Bahkan di tengah gemuruh guntur, suara langkah kaki sangat jelas. Kemudian, sosok besar muncul di depan istana. Dia hanyalah seorang pria parubaya dengan tubuh besar, mengenakan baju besi emas ungu dan memegang senjata emas ungu panjang, yang mengeluarkan nafas yang luar biasa. Semua orang tercengang, termasuk tokoh-tokoh di kerajaan surga. Bencana ke-9, tiba-tiba muncul sebuah istana. Istana, sebenarnya dari sosok, ini tidak pernah terdengar. Tidak, sosok ini bukan entitas. Itu juga dibentuk oleh perampokan guntur. Seseorang mengatakannya dan melihatnya. Banyak orang menghela nafas panjang, dipadatkan oleh kilat, tetapi juga mudah menerima beberapa, jika ada orang yang nyata, sangat sulit untuk menerimanya. Menghadapi sosok ini, murid Luming menyusut dan matanya bermartabat. Menghadapi sosok ini, dia merasakan krisis yang fatal. Membunuh. Sosok itu tiba-tiba meraung dan melompat untuk membunuh Luming. Itu terlalu cepat. Ini seperti cahaya ungu dan emas yang menembaki Luming. Wah! Tombak tajam, menusuk alis Luming. Luming menggunakan 6 sayapnya untuk menghindarinya dengan kecepatan yang sangat cepat. Namun, tombak panjang lawan menyapu tren dan langsung meledakkan kekosongan. Dia ingin meledakkan Luming dengan satu tembakan. Tangan Luming, memadatkan senjata panjang, agitasi fusi 8 hukum, senjata yang sama tersapu. Bang! Tubuh Luming bergetar hebat dan mundur berturut-turut. Dia merasakan sakit yang tajam di lengannya. Namun, pihak lain juga dikalahkan oleh Luming. Sumbu kekuatan yang kuat. Luming ketakutan. Luming selamat dari 8 perampokan besar berturut-turut. Kekuatannya semakin kuat dan kuat dalam proses melintasi perampokan, yang jauh lebih kuat dari sebelumnya, tetapi dia masih dibombardir oleh sebuah gerakan. Membunuh. Pihak lain mengaum dan membunuh Luming, tidak takut hidup dan mati. Dia hanya memiliki satu tujuan, yaitu membunuh Luming. Ledakan, ledakan. Dua orang pecah perang, sangat sengit, dalam sekejap, dua orang bertarung dalam lusinan gerakan. Tetapi pada saat ini, di tengah awan perampokan, ada langkah kaki di depan istana, dan seorang lelaki besar berbaju ungu dan emas muncul. Membunuh. Pria besar dengan armor ungu dan emas muncul di belakangnya. Dia juga minum dan membunuh Luming. Dua pria besar berbaju zirah ungu dan emas bergandengan tangan untuk menyerang Luming. Masing-masing dari mereka sangat kuat. Luming terkejut. Dia menunjukkan 6 sayapnya dan ingin menghindar, tetapi dia masih tersapu oleh senjata panjang pihak lain. Luka muncul, dan daging dan darah dipisahkan. Membunuh. Membunuh. Dua pria besar dengan baju besi ungu dan emas, dengan kekuatan tempur yang sama, mengepung dan membunuh Luming dari dua arah. Luming bertarung dengan sekuat tenaga, tapi dia kalah sama sekali. Menyentuh. Luming tersapu oleh pistol dan terbang keluar seperti cangkang. Dia hampir ditarik menjadi dua bagian. Jika dia tidak terlalu kuat sekarang, dia tidak akan mampu menahannya. Luming batuk darah dengan mulut besar dan mencoba menggunakan hukum kehidupan untuk memperbaiki lukanya. Tapi dua pria besar dengan baju besi ungu dan emas membunuh mereka lagi. Luming hanya berperang. Dalam situasi seperti itu, hanya ada satu cara untuk bertahan hidup, jika tidak, hanya ada satu cara untuk mati. Ini adalah pertempuran yang sulit. Luming telah terpukul keras berturut-turut. Jika tidak ada hukum kehidupan, dia tidak bisa menolaknya. Namun, salah satu pria besar berbaju zirah ungu dan emas tidak begitu sehat. Dia dipukul oleh Luming selama 2 gerakan. Armornya tertusuk, dan ada 2 lubang di tubuhnya. Ada kilatan petir terus-menerus. Luming ingin mengganti luka, dengan misteri hukum kehidupan, seret pihak lain sampai mati. Luming, Mulan dan yang lainnya khawatir. Lan Yun dan yang lainnya gugup dan berharap Luming akan dibunuh. Tetapi pada saat ini, istana di atas awan pembajakan membunyikan langkah kaki lagi, dan seorang pria besar dengan baju besi ungu dan emas muncul. Ketiga. Bagaimana lagi? Seru Mulan, sangat khawatir. Kakak Luming. Gelembung bahkan lebih menangis. Dan orang-orang dari keluarga yang kesepian, seperti Heng Yutiandi, juga sangat khawatir. Dua pria besar berbaju ungu dan emas, Luming telah sepenuhnya dikalahkan. Sekarang 3, bagaimana cara bertarung? Tidak ada cara untuk hidup, hanya jalan buntu. Bagus. Kaisar keluarga biru dan yang lainnya sangat senang, menunjukkan cibiran. Sua. Bunuh yang ketiga, dan bunuh yang ketiga. Luming mencoba yang terbaik untuk menghindarinya, tetapi 3 pria besar berbaju ungu dan emas, masing-masing, tidak lebih lama dari periode puncaknya. Sekarang ketiganya mengepungnya, dia tidak bisa menghentikannya. Dia tersapu oleh senjata panjang di bahunya, separuh tubuhnya hancur berantakan, dan satu lengannya hancur. Beri aku pemulihan.
Luming menjalankan hukum kehidupan dan menutupi seluruh tubuhnya. Otot-ototnya menggeliat dengan cepat, berusaha pulih. Namun, tiga pria besar berbaju ungu dan emas tidak akan memberinya kesempatan untuk membunuhnya lagi. Luming hanya bisa mengelak dengan seluruh kekuatannya. Sayang sekali dia masih belum siap. Jika dia meluangkan waktu untuk berlatih sutra keabadian kuno, dia tidak akan pernah begitu pasif. Ketahanan sutra keabadian kuno jauh lebih kuat daripada hukum kehidupan yang sederhana. Aku khawatir cedera seperti ini dapat pulih dengan cepat. Pada saat yang sama, jika kamu mempraktikkan sutra kuno, pertahanan kamu akan lebih kuat. Terburu-buru untuk menghancurkan kaisar, Luming jatuh ke dalam krisis yang fatal. Menyentuh. Dia dipukul lagi, tubuhnya terbang keluar, tubuhnya tertusuk, dan dia memuntahkan darah. Dia akan mati. Sudah berakhir, Luming tidak akan bisa selamat dari bencana. Banyak orang mendesah. Luming bisa dikatakan kuno dan modern bersinar. Dia tidak menjadi seorang kaisar. Dia mengendalikan banyak hukum, dan bahkan memiliki 3 hukum terkuat. Karakter seperti itu tidak mungkin menjadi seorang kaisar. Namun, Luming memecahkan kebenaran dan menciptakan keajaiban. Dia benar-benar menyebabkan bencana alam. Selama dia selamat, dia akan menjadi seorang kaisar. Dia telah melewati bencana ke-8. Apakah dia akan jatuh di tempat terakhir? Banyak orang menghela nafas untuk Luming. Hanya beberapa orang yang mencibir dan berharap Luming akan mati di bawah guntur. Luming, integrasikan hukum kehidupan ke dalamnya. Dan meraung. Wah. Tapi semuanya terlambat, senjata panjang, menuju Luming tertembus. Ini adalah tembakan yang harus dibunuh. Jika ditusuk, jiwa akan hancur. Tidak ada keraguan bahwa Luming akan mati. Bab 2254, Subscribe Penatua. Tombak panjang menusuk alis Luming, secepat kilat. Luming tidak bisa menghindarinya. Ini sudah berakhir. Ini adalah pemikiran di benak semua orang. Mereka mengira Luming sudah mati dan tidak akan bisa selamat dari bencana ke-9 yang langka ini. Murid Luming berkontraksi dengan tajam. Dia tidak mau jatuh di sini. Dia telah sampai pada langkah terakhir. Dia memiliki perasaan bahwa selama dia selamat dari bencana ini, dia bisa menjadi seorang kaisar. Dia tidak berdamai dengan ini. Mengaum. Pada saat ini, hati Luming, setetes darah naga leluhur, tiba-tiba mengeluarkan warna nyanyian naga. Suara nyanyian naga ini, seolah-olah ada semacam sihir, mengguncang jiwa Luming. Bersenandung. Pada saat ini, hati Luming sangat damai, dan dia jatuh ke dalam keadaan yang luar biasa. Alam hidup dan mati. Dalam keadaan ini, seperti pencerahan, pemahamannya tentang hukum meningkat pesat. Hidup berisi segalanya dan dapat menampung segalanya. Dalam benak Luming, pikiran berubah. Pemahamannya tentang hukum menjadi lebih jelas. Sekarang, dia merasa bahwa dia sekarang sedang menggabungkan hukum kekacauan dan hukum kematian, tanpa ada konflik. Bahkan, dia bisa mengintegrasikan hukum kehidupan ke dalamnya. Sebelumnya, Luming hanya bisa dengan enggan mengintegrasikan hukum kekacauan dan hukum kematian, dan konflik antara keduanya akan merangsang kekuatan luar biasa dan melukai dirinya sendiri. Adapun integrasi hukum kehidupan, bahkan lebih mustahil. Ini bukan perpaduan kasar yang sederhana, tetapi semacam seni sihir, yang dengan sempurna mengintegrasikan misteri hukum yang berbeda, untuk meledakkan kekuatan yang luar biasa. Ini sangat sulit, 3 hukum fusi terkuat, kesulitan dari 2 tidak tahu berapa kali lebih sulit. Tapi sekarang, Luming merasa dia bisa melakukannya. Dalam perasaan Luming, dia sepertinya sudah mengerti banyak hal, tapi nyatanya, di mata orang luar, itu hanya sesaat. Tombak pria hebat dengan baju besi ungu dan emas akan menusuk Luming. Pada saat ini, Luming tiba-tiba menunjukkan sebuah jari. Ujung jari Luming, ada 9 aturan dalam konvergensi, sebenarnya kekuatan sihir, menjadi tenda senjata, menusuk baju besi ungu dan emas dari pria besar yang ditikam. Ding! Suara melengking dan keras bergema di seluruh aula. Tabrakan kedua ujung senjata menyebabkan gelombang yang luar biasa. Tetapi pada saat berikutnya, tombak panjang pria besar dengan baju besi ungu dan emas menjadi melengkung dan membentuk busur. Kemudian sebuah peluru terbang keluar dari pria besar dengan baju besi emas ungu itu. Membunuh. Luming mengaum dengan momentum. Di telapak tangannya, dia memegang pistol panjang, yang seluruhnya terdiri dari kekuatan suci dan hukum, berisi 9 hukum. Di antara mereka, 3 hukum terkuat saling mengaduk, dan ada kekuatan yang benar-benar mengerikan mengalir keluar, merobek lengan Luming menjadi luka. Luming masih sangat sulit dikendalikan dan akan melukai dirinya sendiri. Tapi kekuatannya telah melonjak. Wah! Pistol Luming Ren disatukan dan membunuh pria besar berbaju ungu dan emas yang dikalahkan olehnya. Kecepatannya luar biasa. Puff! Sebelum pria besar berbaju emas ungu bereaksi, dia ditusuk di dahi oleh Luming dengan tembakan, dan kemudian pistol panjang itu bergetar. Kekuatan 9 hukum pecah, dan tubuh pria besar berbaju emas ungu itu langsung meledak. Saat ini, 2 pria besar lainnya dengan baju besi ungu dan emas telah membunuh Luming. Bersenandung.
Tombak itu bergetar, membesar dengan cepat, menyapu dan bertabrakan dengan dua pria besar berbaju ungu dan emas. Kekosongan bergetar, kekuatannya nakal, dan bunturnya konstan. Dua pria besar berbaju zirah ungu dan emas mundur satu demi satu. Dan Luming, meski tubuhnya juga mundur beberapa langkah, tapi langsung berhenti. Pada saat yang sama, otot-otot tubuhnya terus menggeliat, dalam perbaikan tubuh lengannya cepat tumbuh. Hahaha, sudah selesai, bocah ini, sudah selesai. Dan tertawa dan bersemangat. Dan awan biru, Yanxi, sungai Sing-Sing dan lain-lain, gemericik gigi menggigit, tertekan. Awalnya, aku mengira Luming sudah mati, tetapi pada saat kritis, kekuatan tempur Luming meningkat pesat, membalikkan situasi perang. Orang lain juga menghela nafas panjang, merasa sangat gugup, telapak tangan beberapa orang, bahkan mengeluarkan keringat dingin. Bakat putra ini sungguh luar biasa. Ketika dia dalam krisis, dia merangsang potensinya dan meningkatkan kontrol hukum dengan langkah besar. Banyak orang mengangguk dan mendesak kagum. Bunuh-bunuh. Saat ini, dua pria besar berbaju ungu dan emas akan membunuh Luming. Luming memegang senjatanya, berkelahi dengan kedua pria itu, dan dengan cepat memperbaiki tubuh yang terluka pada saat bersamaan. Di awan bencana, tidak ada orang lain yang keluar dari istana. Luming berada di atas angin dalam pertempuran dengan dua pria besar berbaju ungu dan emas. Lukanya sembuh dengan cepat, dan lengan lainnya tumbuh sepenuhnya. Saat ini, Luming melancarkan serangan balik. Lagi pula, dua pria besar berbaju zirah ungu dan emas bukanlah lawan Luming. Setelah beberapa lusin gerakan dalam perang, mereka dikalahkan oleh Luming satu persatu. Sudah pergi, Luming telah memusnahkan makhluk hidup yang keluar dari awan perampokan. Apakah dia selamat dari bencana? Mata semua orang menatap awan di langit, tetapi pikiran mereka berbeda. Kebanyakan orang berharap Luming selamat dari bencana dan menjadi kaisar. Namun, mereka yang memiliki dendam terhadap Luming, seperti Lan Yun, Yanxi, Sing-Sing He, Yuanxin, dan Lan Jiatiandi. Orang-orang ini, termasuk beberapa Tianjiao muda, yang menganggap Luming sebagai musuh atau bahkan iri pada Luming, berharap bencana belum berakhir dan Luming akan mati di bawah bencana tersebut. Tapi mereka ditakdirkan untuk kecewa. Awan di langit mulai memudar dengan cepat dan menghilang dengan cepat. Dalam sekejap, mereka menghilang tanpa jejak. Awan menghilang dan matahari bersinar lagi. Selesai. Kakak Luming berhasil. Mulan, menggelembung, berteriak kegirangan. Bocah ini, sukses, layak untuk kita lihat. Dan juga menunjukkan senyuman. Hahaha. Heng Yutiandi tertawa dan sangat senang. Selesai. Banyak orang juga menghela nafas panjang dan senang untuk Luming. Hanya Lan Yun dan lainnya yang jelek. Sial, bagaimana dia bisa berhasil? Awan biru, Yanxi, sungai Sing-Sing beberapa orang, dalam hati mengaum, sangat tidak mau, tetapi juga panik. Seberapa kuat Luming akan menjadi kaisar? Bisakah mereka mengikuti Luming? Pada saat ini, perubahan guncangan bumi terjadi di dantian Luming. Hati suci, hati dunia yang dipadatkan oleh 9 hukum, telah terbentuk sempurna, dan hati suci mulai berevolusi menuju dunia kecil. Kekuatan suci dalam tubuh Luming mulai berubah menuju kekuatan dunia. Kekuatan dunia lebih kuat dari kekuatan suci. Ledakan. Tubuh Luming, ledakan nafas yang luar biasa, itulah Di Wei. Luming menjadi kaisar, bukan kaisar semu, tetapi kaisar Wu yang sebenarnya. Saat ini, adalah kaisar bintang Su. Ledakan. Kekuatan suci yang kuat dan tak tertandingi terus berubah menuju kekuatan dunia. Nafas Luming menjadi semakin kuat. Sebentar lagi, napas Luming mencapai puncak kaisar bintang Su. Tapi itu bukanlah akhir. Bab 2255, Subscribe Penatua. Nafas Luming semakin kuat dan kuat. Saat mencapai puncak satu bintang Sudi, nafasnya tidak berhenti, tapi terus naik. Ledakan. Kemudian, nafas yang lebih kuat keluar dari Luming. Sudi bintang 2. Luming menerobos ke kaisar virtual bintang 2. Banyak orang menghela napas. Memang orang yang menguasai banyak hukum sebelum menjadi kaisar. Ini luar biasa. Begitu dia menerobos, dia bergegas ke kaisar virtual bintang 2. Orang biasa, ketika mereka baru menjadi kaisar, hanyalah tahap utama dari kaisar virtual satu bintang. Mereka butuh waktu untuk berkonsolidasi. Jika mereka ingin bergegas ke kaisar virtual bintang kedua, bahkan jika mereka adalah Tianjiao teratas dan memiliki sumber daya yang baik untuk membantu mereka, itu akan memakan waktu 1 atau 2 tahun. Untuk orang biasa, ini akan memakan waktu lebih lama, tetapi Luming baru saja menerobos dan telah bergegas ke kaisar virtual bintang 2. Namun, ini belum berakhir. Napas Luming masih naik. Segera setelah itu, napas Luming mencapai puncak kaisar bintang 2 Su. Luming, pertempuran pertama antara kamu dan aku belum berakhir, lanjutkan. Suara dingin terdengar, tentara Eropa melangkah ke udara, tangan mereka dicetak, menara besar, dan vas besar mengembun. Ledakan. Pagoda besar itu sebesar gunung.
Itu ditekan ke arah Luming. Mulut Vas mengeluarkan pedang Ki yang tak terbatas, yang sangat tajam. Berarti, betapa tak tahu malu. Mulan, Bubble sedang minum. Atau ya, ini sengaja dipilih saat ini, adalah untuk mengganggu terobosan Luming. Luming menjadi seorang kaisar dengan 9 hukum, yang belum pernah terjadi sebelumnya di zaman kuno. Dia selamat dari 9 bencana guntur. Tepat ketika momentumnya seperti pelangi, dia ingin menembus penghalang terus-menerus. Tetapi jika terputus, aku khawatir akan memakan banyak waktu untuk menerobos lagi. Pergilah. Pada saat ini, Luming tiba-tiba minum dan gelombang suara bergulung. Pada saat yang sama, pistol panjang muncul di tangan Luming, menyapu. Senjata ini, berisi 9 hukum, sangat kuat, menyapu segala arah. Ledakan. Menara besar, disapu oleh senjata panjang, pecah. Pada saat yang sama, pedang Ki yang tak terbatas juga pecah satu persatu dan berubah menjadi kehampaan. Tombak terus melaju menuju pabrik peleburan Eropa. Wajah Ouyebing berubah dengan liar, dan dia meraung, metode segel sanding. Tangannya dengan cepat dicetak, dan di depannya, senjata terkondensasi. Ini adalah sejenis kekuatan magis yang mengerikan, yang terjalin dengan kekuatan hukum dan dunia, dengan kekuatan tak terbatas. Namun, ketika tombak Luming datang, semuanya hancur dan berubah menjadi kehampaan. Buruk. Wajah Ouyebing berubah dengan liar dan tubuhnya mundur dengan liar, tetapi sudah terlambat. Kekuatan tombak yang mengerikan langsung menembus kehampaan dan menghancurkan ruang. Kekuatan mengerikan membombardir tubuh Ouyebing. Dengan teriakan, dia terbang keluar dan terbang puluhan ribu meter jauhnya dan jatuh dengan keras ke tanah. Bagian bawah tubuhnya, benar-benar meledak, hanya bagian atas tubuhnya, mulutnya memuntahkan darah. Nafas sangat lemah. Dia mengeluarkan banyak pil dan memasukkannya ke dalam mulutnya, mencoba yang terbaik untuk memulihkan tubuh yang rusak. Bersenandung. Luming bersenandung dengan dingin. Dia tidak memperhatikan Ouyebing dan terus menyerang kerajaan. Baru saja, dia telah berbelas kasih, jika tidak satu gerakan dapat membunuhmu. Ledakan. Nafas Luming semakin kuat dan kuat. Ouyebing sama sekali tidak mengganggunya. Saat ini, ia telah mencapai puncak kaisar virtual 2 bintang. Pada saat berikutnya, raungan sengit datang dari tubuh Luming, dan napasnya tiba-tiba naik. Gas darah seperti asap, menembus awan. Ledakan. Pada saat ini, Luming dan Tanaka juga mulai melakukan perubahan besar. Mantan hati suci telah benar-benar berubah. Filamen hukum tak terbatas, menutupi setiap sudut hati suci, biarkan hati suci berkembang menuju dunia kecil. Gas keruh berkurang dan udara jernih naik. Tidak jelas bahwa bumi berevolusi. Namun, tidak mungkin makhluk hidup manapun untuk bertahan hidup sekarang, karena dunia kecil sangat tidak stabil, kehampaan kacau, dan ruang angkasa sangat tidak stabil. Ini mewakili kekaisaran virtual, dan dunia kecil belum terbentuk. Namun, dengan peningkatan kultivasi di masa depan, dunia kecil akan menjadi semakin stabil, dan area dunia kecil akan menjadi semakin besar. Akhirnya, ketika kita tiba di alam kaisar yang sebenarnya, dunia kecil akan sepenuhnya stabil dan makhluk hidup dapat masuk ke dalamnya untuk bertahan hidup. Saat ini, pencapaian Luming telah mencapai tingkat kaisar virtual bintang 3. Satu nafas, bergegas ke 3 bintang sudi, ini terlalu menakjubkan. Banyak orang terkagum-kagum. Kecepatan ini terlalu cepat. Bagaimana mungkin? Sungai Singsing mengaum, sangat tidak rela, iri dan benci. Ketika dia sampai di awal dunia, dia ingin menerobos dunia. Kemudian, ketika aku datang ke surga, aku diajari oleh seorang guru terkenal dan menggunakan banyak sumber daya. Butuh lebih dari 5 tahun untuk mencapai kaisar virtual bintang 3. Tapi sekarang Luming lebih baik. Begitu dia menjadi kaisar, dia langsung bergegas ke kaisar virtual bintang 3. Dia tidak cemburu. Dampak Luming tidak berhenti, mencapai kaisar virtual bintang 3, dia masih naik, perlahan mendekati puncak kaisar virtual bintang 3. Alasan utamanya adalah Luming menumpuk terlalu banyak ketika dia bukan kaisar. Kekuatan sucinya, setelah 9 kali menyempurnakan 9 hukum, telah menjadi sangat ringkas dan kuat, begitu pula hati sucinya, yang jernih dan cerah. Perubahan kuantitatif menyebabkan perubahan kualitatif, dan kekuatan sucinya tidak lebih lemah dari kekuatan dunia. Sekarang terobosan, kultivasinya, promosi gila alam. Hingga puncak Sansing Sudi, tren naik Luming melambat, dan akumulasinya akhirnya habis. Semuanya sekaligus, bergegaslah ke Kaisar Bintang 4 Su. Mata Luming, lampu berkedip, tangannya, tiba-tiba muncul 3 aliran udara. Itu adalah roh yang mulia. Seseorang berseru. Benar bahwa 3 arus udara di tangan Luming adalah gas Hongmeng, yang diperoleh melalui pemeriksaan Sekte Hunyuan. Hongmeng Qi, seperti Qi yang kacau, lahir di awal langit dan bumi, memurnikan dunia kecil, meningkatkan kekuatan dunia dan memengaruhi dunia. Luming menarik napas dalam-dalam, 3 Hongmeng Qi, dihirup dari hidung Luming, dan kemudian bergegas ke dantian, ke dunia kecil. Luming mencoba yang terbaik untuk menjalankan dunia dan mulai menyempurnakan 3 gumpalan semangat mulia.
Ledakan. Semangat Hong Meng, seberat gunung, terus disempurnakan menjadi bagian dari dunia kecil Luming. Area dunia kecil Luming mulai berkembang pesat, dan pada saat yang sama, relatif lebih stabil. Ledakan. Napas Luming, yang sudah berhenti, melonjak lagi. Ketika napas Luming mencapai puncaknya, seolah-olah titik nol telah dihancurkan oleh Luming, dan napasnya naik ke ketinggian lain. Kaisar Virtual Bintang 4. Banyak orang saling memandang dan tidak dapat berbicara sama sekali. Begitu dia menjadi kaisar, dia bergegas ke Kaisar Bintang 4 dalam satu gerakan. Kecepatan ini seharusnya menakuti orang sampai mati. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dia tidak akan mempercayainya. Roh jahat. Beberapa orang mendesah. Kakak Luming sangat kuat. Gelembung berteriak, mata besar bersemangat. Bocah ini layak dihargai oleh kita. Dia memiliki sikap tertentu di kursi ini. Dan juga membuka mulutnya sambil tersenyum. Sebaliknya, awan biru, Yanxi, Sungai Singsing, Yuanxin, wajah mereka sangat jelek, dan mata mereka penuh ketakutan. Bab 2256, Subscribe Penatua. Ya, awan biru, Yanxi, mereka takut. Sebelum Luming menjadi kaisar, dia bisa menekan mereka. Saat ini, prestasi Kaisar Cheng melonjak dengan liar. Aku khawatir satu jari dapat membunuh mereka. Tidak melihat sekarang Luming Cai 2 bintang Kaisar Su, dapatkah satu langkah akan ke Eropa Yebing bertarung setengah mati. Ketika Luming belum membuat terobosan, Luming bukanlah lawan dari Yebing Eropa. Begitu Luming ditembus, dia tidak tahu berapa kali kekuatan tempurnya meningkat. Anak ini. Kaisar Keluarga Biru, Kota Biru, Kaisar Keluarga Yan, dan penguasa Sungai Singsing, tidak terlalu tampan. Ada juga jejak kengerian di matanya. Saat ini, napas Luming akhirnya stabil. Ini adalah kultivasi Luming saat ini. Kekuatan teror. Luming merasakan kekuatan di tubuhnya. Bahkan dia sendiri kagum. Kekuatan dahsyat dunia mengalir keluar dari dunia kecil, melewati meridian dan menyebar ke seluruh tubuh. Pada saat yang sama, pada masa Kaisar Cheng, kekuatan suci diubah menjadi kekuatan dunia, dan juga disempurnakan menjadi tubuh Luming, yang membuat tubuh Luming lebih kuat. Dia merasa bahwa dia sekarang penuh dengan kekuatan tak terbatas. Mata Luming, seperti pedang, menyapu orang-orang muda itu. Mereka yang tersapu oleh matanya, satu persatu, penuh dengan rasa krisis yang kuat. Mereka tidak bisa membantu tetapi menundukkan kepala dan tidak berani menatap mata Luming. Siapa lagi? Bertarunglah denganku. Luming berbicara lagi, dan suaranya menyebar ke seluruh hadirin. Tidak ada anak muda yang berbicara. Oh Yebing, yang dikenal sebagai orang pertama dari generasi muda di alam Kaisar Virtual, dipukuli sampai mati oleh Luming dengan satu gerakan. Kemana lagi yang berani pergi? Untuk sesaat, tidak ada yang pergi berperang. Tidak ada. Luming berbisik. Ya. Pada saat ini, sebuah suara terdengar, dan kemudian seorang pemuda berbaju biru melangkah dari kejauhan, dan nafas yang mengerikan keluar darinya. Lapisan cahaya ilahi dunia menyebar darinya. Kaisar sejati, ini adalah kaisar sejati. Itu salah satu dari 9 keajaiban hutan Xuanwu. Seseorang berseru, mengenali pemuda itu. Mata Luming sedikit menyipit. Di antara generasi muda Tianji, ada 9 Tianjiao terkuat, yang dikenal sebagai 9 Jue. Masing-masing dari 9 orang ini, yang masing-masing diberkahi dengan bakat luar biasa, telah mencapai ranah kaisar sejati, jauh di atas yang lain. Ini adalah 9 anak muda terkuat di langit. Ada 9 Jue yang telah memasuki kota kuno bumi sebelumnya, namun tidak ada yang mendapatkan sutra kuno tersebut. Jiu Jue akan melakukannya. Dia liar, dan aku juga ingin melawannya. Saat ini, arah lain, juga keluar dari masa muda. Dia adalah pria botak dengan wajah penuh daging dan sosok yang sangat besar. Plak-cek, menarik. Adik juga ingin memukulnya. Senyum lembut menyebar, seorang wanita muda yang cantik, melangkah keluar. 9 keajaiban, ke-9 keajaiban. Beberapa orang mengenali bahwa 2 pemuda yang keluar dari belakang juga merupakan salah satu dari 9 keajaiban. 3 Tianjiao yang tiada taranya, semuanya memancarkan nafas kerajaan kaisar yang sebenarnya, berdiri di 3 arah Luming, membentuk tekanan yang mengerikan dan menekan Luming. 9 keajaiban. Mata Luming sedikit menyipit, menunjukkan rasa perang yang kuat. Masing-masing dari 9 keajaiban alam surga sangat cemerlang. Bakat itu langka di dunia. Satu persatu tidak normal. Dengan sumber daya surga, satu persatu, sangat mengerikan untuk ditingkatkan satu persatu. Itu telah mencapai ranah kaisar yang sebenarnya lebih awal. Di antara banyak Tianjiao di kerajaan Yuan, hanya takdir dan gelembung yang paling disukai. Diperkirakan mereka akan dapat berdiri bahu-membahu dengan Jiu Jue di masa depan. Terlihat betapa kuatnya bakat Jiu Jue. Sebelumnya, Luming belum menjadi kaisar. Karena status mereka, tidak mudah untuk bergerak. Lagi pula, ada perbedaan besar dalam pencapaian mereka. Jika mereka bergerak, mereka akan ditertawakan. Tapi sekarang Luming telah menjadi kaisar, mereka langsung berdiri. Siapa yang akan kita datangi?
Yang pertama keluar dari 9 Jue, mulut Xuan Wulin. Tentu saja ini aku. Pemuda botak itu menyeringai. Apakah kamu tidak tahu bahwa wanita adalah yang pertama? Wanita terindah. Mereka semua ingin mengalahkan Luming dan merebut sutra kuno. Wo Chao, beberapa kaisar sejati, apakah kamu malu berurusan dengan kaisar baru? Ayo, ayo, bertarung, aku akan menemanimu. Di satu sisi, Dan dengan marah memanggil, melangkah ke udara dan berjalan, di bawah beberapa langkah, mereka bergegas ke Luming di dekat mereka. Ledakan. Dan sangat lugas. Dia melakukan tembakan langsung dan dua tinju dilempar keluar. Cangkang kura-kura bersinar dan ada runeta berujung yang bersinar, seperti dua dunia. Dua kura-kura, masing-masing, untuk pemuda botak dan wanita cantik. Serangan Dan sangat penting. Pemuda botak dan wanita cantik tidak berani gegabah sama sekali dan hanya bisa bertarung dengan sekuat tenaga. Ledakan, ledakan. Suara ledakan dahsyat, dan pemuda botak, wanita cantik bertarung bersama, sulit untuk menang atau kalah. Apakah ini dunia para dewa dan kura-kura? Banyak orang melihat Noumenon dan terkejut. Tampaknya mereka masih sangat muda. Apakah mereka kura-kura dunia baru seperti tikus roh ruang waktu? Bahkan beberapa kaisar surga pun terkejut. Banyak kaisar surgawi telah menerobos setelah zaman kuno. Mereka belum pernah melihat Dan sebelumnya. Secara alami, mereka mengira Dan adalah kura-kura dewa dunia baru. Mereka semua berpikir bahwa kura-kura dunia pada zaman dahulu telah jatuh. Dengan cara ini, Dan juga merupakan generasi muda. Tidak mudah bagi orang lain untuk ikut campur dalam perang melawan kaum muda botak dan wanita cantik. Nak, serahkan yang terlemah untukmu, dan kamu bisa menyelesaikannya sendiri. Suara Dan terdengar di telinga Luming. Orang ini, kenapa kamu tidak menyelesaikannya bersama? Luming memutar mulutnya dan melihat ke arah Hutan Xuanwu. Saat ini, Hutan Xuanwu menunjukkan senyuman. Dia sangat senang, tapi dia ingin berterima kasih kepada Dan. Dan menghalangi pemuda botak dan wanita tercantik. Kali ini, dia ditinggal sendirian. Tidak ada yang bersaing dengannya untuk Luming. Luming, biarkan aku mencoba. Seberapa kuat kamu? Xuan Wulin membuka mulutnya, dan ketika suaranya turun, dia langsung bergerak karena takut dirampok oleh orang lain. Begitu dia melambaikan tangannya, sebuah bintang cemerlang muncul di kehampaan, dan kemudian, seperti meteor, meraung ke arah daratan. Luming tidak menggunakan 9 aturan, tapi 8. Dia memadatkan pedang, satu pedang dipotong, dan bintang itu dipotong. Ledakan. Langit meledak, dan bintang itu dibelah oleh Luming dengan pedang. Sungguh kekuatan yang kuat. Lengan Luming sedikit mati rasa. Sisi lain, layak menjadi salah satu dari 9 keajaiban, memiliki kekuatan tempur yang tak tertandingi, dan telah mencapai tingkat pemahaman hukum yang sangat tinggi. Dibandingkan dengan Yebing Eropa, aku tidak tahu seberapa kuat kekuatan tempurnya. Bawa saja kamu untuk mencoba kekuatanku, bunuh. Luming berteriak dan bergegas untuk membunuh Hutan Xuanwu. Sua. Pedang di tangannya terdiri dari 8 aturan. Ini berisi kekacauan dan hukum kematian. Saat ini, Luming menggunakan 2 hukum, tidak ada konflik, integrasi sempurna, dan kekuatan luar biasa. Beberapa cahaya pedang, menembus kehampaan, menuju Hutan Xuanwu untuk membunuh. Bab 2257, Subscribe Penatua. Zhou Tianxing Chen Kuan. Dengan raungan dari Hutan Xuanwu, dia meledak dengan seluruh kekuatannya. Kekuatan dunia bergulir dan terjalin dengan kekuatan hukum. Tubuhnya muncul bintang demi bintang ke segala arah. Sebanyak 360 terbentuk di segala arah Hutan Xuanwu. Dia berdiri di tengah bintang-bintang seperti dewa. Itu Zhou Tianxing Chen Kuan, keahlian unik Kaisar Bintang. Beberapa orang berbicara, bersemangat, kekuatan sihir ini, di surga memiliki reputasi yang sangat tinggi. Kamu bilang, Hutan Luming dan Xuanwu, siapa yang bisa menang? Aku pikir itu Hutan Xuanwu. Meskipun Hutan Xuanwu menempati urutan terendah di antara 9 keajaiban, itu telah mencapai kaisar sejati. Kekuatan bertarungnya luar biasa, diperkirakan telah mencapai tingkat ketiga dari kekuatan tempur kaisar sejati. Aku juga berpikir begitu. Meskipun Luming kuat, dia baru saja menjadi kaisar. Dia tidak mahir dalam menggunakan kekuatan dunia. Dia seharusnya tidak menjadi lawan Xuan Wulin. Pada saat ini, Hutan Luming dan Xuanwu telah memulai konfrontasi sengit. Di antara gelombang Xuan Wulin, bintang demi bintang, seperti meteor, bergegas menuju Luming, menghancurkan beberapa lampu pedang yang dipotong oleh Luming. Sinkronisasi pedang Luming Ren, membunuh ke arah Hutan Xuanwu, pedang pertempuran memotong tanpa henti. Pecahkan untukku. Luming membuat serangkaian pedang. Dalam sekejap, dia memotong lebih dari 10 pedang, dan menebas bintang-bintang. Ledakan, ledakan, ledakan. Dengan ledakan langit yang terus-menerus, Luming tampaknya adalah dewa yang berdiri di kehampaan alam semesta dan berubah menjadi raksasa. Dengan pedang, dia membelah bintang. Adegannya sangat visual. Lebih dari selusin ledakan telah terdengar, dan selusin di antaranya telah dihancurkan oleh Luming, tetapi tubuh Luming juga telah diblokir.
Tapi begitu, bunuh. Minuman hutan Xuanwu, seluruh tubuh dipenuhi dengan cahaya bintang, gelombang antara puluhan bintang, menuju Luming. Pada saat yang sama, bintang-bintang yang dihancurkan oleh Luming berkumpul di sekujur tubuhnya, dan ada 360 bintang di sekujur tubuhnya. Luming pecah dengan seluruh kekuatannya, dan kekuatan dunia mengalir ke pedangnya. Pedang itu berdengung. 8 aturan terjalin, semua jenis hukum yang berbeda dan misteri yang berbeda terjalin, dan mereka meledak menjadi kekuatan yang luar biasa. Menyentuh, menyentuh, menyentuh. Luming terus-menerus memotong, dan setiap pedang dapat membelah dan meledakkan bintang. Namun, ada terlalu banyak bintang, dan masing-masing memiliki kekuatan yang luar biasa, seperti bintang sungguhan, penuh dengan kekuatan penghancur yang mengerikan. Tidak. Setiap kali dia membelah bintang, Luming sendiri dibombardir oleh kekuatan yang mengerikan. Lihat berapa banyak kamu bisa memblokirku. Xuanwulin membuka mulutnya dengan acuh tak acuh. Tangannya dengan cepat menjepit formula segel dan mendorong ke depan. Kali ini, ratusan bintang terbang ke Luming. Akhirnya, Luming didorong mundur oleh bintang-bintang. 9 Jue sangat kuat, sepertinya 9 hukum masih dibutuhkan. Mata Luming terpaku. Tiba-tiba, pedangnya menghilang. Saat berikutnya, sebuah tombak keluar, yang berisi 9 aturan. Luming menemukan bahwa meskipun sangat sulit untuk mengintegrasikan hukum terkuat untuk mengembangkan keterampilan magis, ketika berhasil, kekuatan yang meledak juga sangat menakutkan dan menakjubkan. Dengan setiap tambahan, kekuatannya akan melonjak. Setelah menambahkan hukum kehidupan, itu jauh lebih kuat dari sebelumnya. Wah, wah, wah. Tombak itu bergetar dan menusuk ke depan, memotong kekosongan dan menusuk bintang-bintang. Menyentuh, menyentuh. Bintang-bintang itu terus-menerus meledak. Dalam sekejap, ratusan bintang diledakkan oleh Luming. Membunuh. Luming, memegang tombak, seperti dewa perang, membunuh hutan Xuanwu. Begitu wajah Xuanwulin berubah, dia melambai lagi, dan bintang-bintang berterbangan ke arah Luming. Tombak Luming terus menusuk, dan bintang-bintang terus meledak, yang tidak dapat menghentikan langkah Luming. Tinju bintang, pengumpulan bintang. Xuanwulin meraung dan mengumpulkan semua bintang rakyat menjadi bintang besar, menekan Luming. Rusak. Suara gemerlap senjata Lu hanyalah suara hampa. Di langit, tampak ada 2 meteor yang membombardir bersama, satu besar dan satu kecil. Namun pada akhirnya, yang kecil, yang lebih kuat, langsung menembus bintang besar, melewatinya, dan membunuh menuju hutan Xuanwu. Brengsek. Hutan Xuanwu meraung dan tampak jelek. Langkah terkuatnya dipatahkan oleh Luming. Apakah dia akan kalah? Tidak, aku tidak bisa gagal. Xuanwulin meraung di dalam hatinya dan wajahnya bengkok. Begitu dia dikalahkan, Luming secara alami akan menggantikannya dan menjadi 9 Jue baru. Dan dia akan dirobohkan dari altar, yang tidak dapat dia terima. Luming, kamu memaksaku untuk mati. Hutan Xuanwu meraung di dalam hatinya, dan matanya meledak dengan peluang membunuh. Alisnya bersinar dan senjata terbang keluar. Ini adalah gunting, besar dan tak tertandingi, seluruh tubuh memancarkan cahaya bintang yang terang. Wah! Gunting itu tiba-tiba menjadi lebih besar dan memotong ke arah Luming. Ini adalah prajurit dari Kaisar Agung, tercela. Seseorang berteriak. Terlalu berlebihan bagi hutan Xuanwu untuk menggunakan tentara Kaisar Agung dalam Perang Dunia Pertama dari generasi yang sama. Ini di luar ruang lingkup perang yang adil. Tapi guntingnya terlalu cepat. Dalam sekejap, mereka mencapai puncak kepala Luming dan memotongnya. Untuk memotong Luming menjadi 2. Senjata, tidakkah kamu pikir kamu sendiri yang memilikinya? Luming mencibir di sudut mulutnya. Pistol di tangannya menghilang dan diganti dengan busur besar. Busur bintang jatuh. Luming tiba-tiba menarik tali busurnya. Masih belum terbuka, hanya bisa menarik tali busur sedikit radian, tapi Luming tidak menjadi kaisar, busurnya jauh lebih besar. Hukum Luming mengalir ke busur bintang jatuh, dan kekuatan dunia menyerbu masuk dengan gila-gilaan, dan panah 9 warna memancar keluar. Bersenandung. Luming melepaskannya, dan anak panah itu terbang keluar dan menembak ke arah gunting besar itu. Kapan? Panah itu mengenai gunting, dan gunting itu bergetar dengan liar dan langsung terbang keluar. Meskipun gunting adalah prajurit dari Kaisar Agung, mereka tidak dapat mengerahkan kekuatan penuh mereka dengan budidaya Xuanwulin. Mereka langsung terkena panah Luming dan bergetar tanpa henti. Xuanwulin juga menderita akibat serangan itu. Tubuhnya bergetar hebat dan mundur lagi dan lagi. Seteguk darah dikeluarkan dari mulutnya. Cahaya dingin melintas di mata Luming. Dia menarik tali busur lagi, dan panah 9 warna ditembakkan ke hutan Xuanwu. Baru saja, Xuanwulin jelas ingin membunuhnya. Dalam hal ini, dia tidak akan menunjukkan belas kasihan. Tidak. Hutan Xuanwu terkejut dan berteriak. Luming merasakan ancaman kematian dengan panah ini. Dia tahu bahwa selama dia terkena panah ini, dia pasti akan mati. Perubahan arahnya yang gila, tetapi panah ini, seolah mengunci napasnya, juga akan berubah arah. Berani.
Pada saat ini, raungan terdengar, dan sesosok tiba-tiba muncul di depan anak panah. Dengan satu tangan, dia menggenggam panah 9 warna dengan satu tangan dan meremasnya dengan keras. Panah itu pecah menjadi bintik-bintik cahaya dan menghilang di udara. Bab 2258. Kemunculan tiba-tiba ini, dan sosok panah 9 warna yang rusak, adalah Kaisar Keluarga Biru, Kota Biru. Kota Biru memandang Luming dengan dingin, dan berkata, Luming, kamu sangat kejam. Kamu hanya adil dalam pertempuran. Kamu ingin mengambil nyawanya. Kamu tidak bisa tinggal bersamanya karena sifatnya. Haha. Luming segera mencibir, dan hatinya dipenuhi amarah. Apakah kamu buta? Siapa yang pertama kali menggunakan tentara kaisar untuk membunuhku? Kemana kamu pergi sekarang? Sekarang lari dari sini dan berderit, keluar dari sini. Luming benar-benar marah dan geram. Apapun kaisar surga, dia tetap berteriak. Kesannya tentang Kota Biru sangat ekstrim. Awalnya, dia menjadi sasaran pihak lain di mana-mana, tetapi pihak lain adalah kaisar surga. Sebelumnya, dia telah menanggungnya, tetapi sekarang, dia tidak tahan. Banyak orang menghela napas. Luming sangat berani sehingga dia berani memarahi Kota Biru dan meminta Kota Biru untuk pergi. Ini adalah kaisar surga, ini hanya mencari kematian. Lancang. Kota Biru marah, minuman marah, bertepuk tangan, ingin menembak Luming hidup-hidup. Generasi muda berani berkata demikian. Jika dia tidak membunuhnya, bagaimana dia bisa meyakinkan publik? Namun di belakang, Heng Yutiandi bergerak dan muncul di depan Luming. Dengan telapak tangan yang sama, dia mengalahkan serangan Kota Biru. Heng Yu, bocah ini, dia tidak punya rasa hormat. Apakah kamu ingin melindunginya? Kota Biru mengaum. Tidak hormat, tidakkah kamu melihat apa yang telah kamu lakukan? Jika aku adalah Luming, aku akan mengatakan hal yang sama. Kaisar surga selalu mengincar generasi yang lebih muda. Tidak bisakah aku mengatakan itu? Terlebih lagi, anak muda penuh dengan darah, dan bertentangan dengan beberapa kata itu normal. Sebagai kaisar surga, apakah kamu tidak memiliki pengendalian diri? Heng Yutiandi mencibir. Kamu. Kota Biru sedang mengamuk, tetapi tidak ada tempat untuk menyerang. Perang barusan tidak masuk hitungan. Lagi pula, keduanya menggunakan senjata luar biasa, yang tidak adil. Pada saat ini, penguasa Sungai Sing Sing keluar untuk menyelamatkan Kota Biru, dan kemudian berkata, dalam perang ini, bahkan jika hutan Xuanwu dan Luming diikat, kamu datang dan lawan Luming. Tuan Sungai Sing Sing, mata lelaki tua berjubah abu-abu, menatap pemuda lain. Ya. Pemuda itu melangkah keluar. Fu Liu, juga salah satu dari 9 Jue, tetapi berperingkat jauh di atas hutan Xuanwu. Jangan berkelahi lagi. Heng Yutiandi membuka mulutnya dan mengeluarkan nafas yang kuat, yang membuat aliran penyergapan mundur lagi dan lagi. Heng Yu, apakah kamu ingin ikut campur dalam konfrontasi antara generasi muda? Kota Biru memanfaatkan kesempatan itu, Shen Lingdao. Intervensi apa? Pertempuran ini dimulai karena kitab suci kuno tidak dapat dihancurkan. Sebelumnya, kamu mengatakan bahwa Luming tidak dapat menjadi kaisar dan tidak memenuhi syarat untuk mengendalikan kitab suci kuno, yang memicu konfrontasi ini. Tapi sekarang Luming telah menjadi kaisar, pertempuran ini secara alami akan berakhir. Tidak perlu bertarung lagi, siapa di dunia ini yang lebih cocok daripada Luming untuk mengendalikan kitab suci kuno? Heng Yutiandi berkata dengan dingin. Jika kamu tidak menghancurkan kitab suci kuno, secara alami, yang lebih kuat akan didapat, dan Tian Jiao yang lebih kuat akan membawa nilainya ke dalam permainan penuh. Kota Biru tidak menyerah. Kentut, itu bagus. Kamu meminta mereka untuk mengolah dan menekan level yang sama dengan Luming. Siapa yang lebih cocok untuk perang dunia pertama di level yang sama? Minuman Heng Yutiandi. Kota Biru tutup mulut. Perang dunia pertama di level yang sama, bercanda. Begitu Luming menjadi kaisar, dia menjadi kaisar virtual bintang 4. Selain itu, kekuatannya yang baru saja terungkap jelas berada di atas hutan Xuanwu. Dengan cara ini, tidak ada lawan Luming, dan tidak ada ketegangan. Heng Yu benar, Luming telah menjadi seorang kaisar dengan potensi luar biasa dan pencapaian tak terbatas di masa depan. Paling tepat baginya untuk mengendalikan sutra kuno. Pada saat ini, kaisar lain juga membuka mulutnya. Kaisar ini bukan dari dinasti Yuan, tapi dari surga. Mereka tidak bertengkar dengan Luming dan tidak memiliki niat egois. Mereka hanya merasa bahwa kitab suci abadi tetap bersama Luming. Jika Luming tumbuh dewasa, itu akan menjadi bantuan terbesar bagi surga. Ya memang. Tidak ada lagi perbandingan. Kemudian, ada beberapa kaisar surgawi yang berbicara. Mereka semua adalah kaisar surgawi di surga. Kota Biru, kaisar keluarga Yan, pria tua berjubah abu-abu, wajah muram. Lan Yun dan yang lainnya, tentu saja, sedang menggigit gigi. Mereka tahu bahwa sutra kuno pasti milik Luming. Karena Luming telah membuktikan nilai dan potensinya. Di masa lalu, Kaisar Luming berpikir bahwa semua orang tidak bisa berguna. Tapi sekarang Luming telah menjadi kaisar, potensinya luar biasa. Di masa depan, ia dapat terus menembus penghalang dan meraih prestasi tanpa batas. Bersenandung.
Pada saat ini, kehampaan berfluktuasi, dan seorang lelaki tua dengan pakaian putih dan rambut putih melangkah keluar. Melihat lelaki tua, Kota Biru, Kaisar Yanjia, Kaisar Hengyu dan lainnya, wajahnya tiba-tiba berubah, dan mereka membungkuk dan memberi hormat, aku telah bertemu Kaisar. Pidato ini, membuat banyak orang di tempat kejadian menjadi gila. Tianzun, lelaki tua itu, adalah Tianzun. Tianzun adalah gelar kehormatan yang kuat di surga. Hanya orang kuat tak tertandingi di atas Kaisar Bintang 4 yang berhak dihormati sebagai Tianzun. Jelas, lelaki tua ini adalah Kaisar Bintang 4 ke atas. Aku telah melihat yang mulia. Banyak orang membungkuk untuk melihatnya. Dengan baik. Tianzun berambut putih mengangguk dan menatap Lu Ming dengan kagum. Dia berkata, aku sudah tahu bahwa lelaki kecil ini memiliki bakat luar biasa. Dia tidak pernah bisa menghancurkan kitab suci kuno. Jika kamu tidak menghancurkan kitab suci kuno, kamu dapat meninggalkannya padanya. Terima kasih banyak. Hengyu Tiandi dan orang kuat lainnya dari kerajaan Yuan terima kasih. Terima kasih banyak. Lu Ming juga maju untuk berterima kasih padanya. Kota Biru dan lainnya tidak punya pilihan selain berbicara, dan mereka tidak dapat membantah. Tianzun, aku pikir tidak hanya kitab suci kuno tidak boleh dihancurkan, tetapi juga pencapaian di masa depan tidak dapat dibatasi oleh bakatnya. Di alam surga, kita harus memusatkan sumber daya kita dan mengolahnya dengan penuh semangat. Tidak, aku menentangnya. Mendengar ini, Kota Biru langsung melompat keluar. Tianzun, sumber daya dunia surgaku terbatas, dan kita tidak bisa berkonsentrasi untuk melatih satu orang. Dan sekarang dua perang dunia sangat berbahaya. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa mereka dapat hidup sepanjang waktu. Jika mereka gagal, semua sumber daya akan terbuang percuma dan telur tidak dapat diletakkan dalam satu keranjang. Aku sarankan, seperti sebelumnya, sumber daya harus didistribusikan ke seluruh Tianjiao, untuk mendapatkan harapan terbesar. Kota Biru bahkan jalan yang sibuk. Orang ini. Hengyu Tiandi sangat tidak senang, tapi dia tidak bisa membantahnya. Memang tidak ada yang bisa menjamin tidak akan jatuh. Jika Lu Ming jatuh di tengah jalan, sumber daya akan terbuang sia-sia, dan sumber daya akan didistribusikan ke seluruh Tianjiao. Dengan cara ini, meskipun ada orang yang jatuh, akan selalu ada orang yang bangkit, yang paling bermanfaat bagi surga. Pria tua berambut putih itu berpikir sejenak dan menganggukkan kepalanya dan berkata, itu masuk akal, seperti sebelumnya. Jika kamu menginginkan lebih banyak sumber daya, kamu harus berjuang sendiri, sehingga kamu dapat tumbuh lebih baik. Hal-hal hari ini, itu saja, selesai. Ayo pergi. Kota Biru melambai dan pergi bersama keluarga biru. Kemudian, keluarga Yan dan yang lainnya juga pergi dari sini. Bab 2259. Perjuangan untuk keabadian kitab suci kuno telah berakhir, dan orang-orang telah bubar. Kaisar Putih juga pergi dari sini. Setelah beberapa saat, kekosongan ini, tidak banyak orang yang tersisa. Senior Hengyu, terima kasih atas bantuanmu. Lu Ming mendatangi Kaisar Hengyu dan memberi hormat dengan hormat. Haha, itu semua keahlianmu sendiri. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Hengyu Tiandi tertawa dan berkata, kamu baru saja menembus kultivasi kamu. Kembali untuk mengkonsolidasikan kultivasi kamu dan mengkonsolidasikan fondasi kamu. Jika kamu memiliki kata-kata, aku akan membicarakannya di masa depan. Bagus. Lu Ming mengangguk, dan segera, Dan, Pau, Mulan, serta keluarga yang kesepian, kembali ke tempat tinggal mereka. Begitu dia kembali ke rumahnya, Lu Ming duduk bersila, terus menjalankan kekuatan dunia dan mengkonsolidasikan pencapaiannya. Kali ini, prestasi Lu Ming melonjak ke Kaisar Virtual Bintang 4. Itu benar-benar perlu dikonsolidasikan. Dalam sekejap mata, kultivasinya telah benar-benar stabil dalam 10 hari. Lu Ming menyelesaikan latihannya dan melakukan beberapa latihan di halaman. Tiba-tiba, ruang bergerak, sesosok tiba-tiba muncul di halaman. Puan Hengyu. Lu Ming memberi hormat. Kaisar Hengyu yang datang. Aku merasakan bahwa kamu telah menyelesaikan kultivasi kamu dan datang ke sini. Pencapaian kamu seharusnya stabil. Kata Hengyu Tiandi sambil tersenyum. Stabil. Lu Ming mengangguk dan kemudian berkata, Tuan Hengyu, aku membawakanmu tubuh batumu. Ini dia. Berkata, Lu Ming seperti dua kacang polong di tangan, sebuah batu panjang dan kaisar yang sama. Kaisar Hengyu memandang pria batu itu dengan tatapan rumit di matanya. Kemudian dia berkata sambil tersenyum, tubuh batu ini, aku telah memudar, dan sekarang telah memadat menjadi tubuh daging. Tubuh batu ini sekarang setara dengan boneka. Tidak ada gunanya bagi aku. Kamu dapat menyimpannya dan meletakkannya jauh. Lu Ming merenung sejenak, melihat Kaisar Hengyu tegas, dia tidak banyak bicara tentang itu. Dia menyingkirkan tubuh Kaisar. Lu Ming, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Tanya Kaisar Hengyu. Apa selanjutnya? Aku ingin mencari tempat untuk berlatih, meningkatkan prestasi aku dan memahami hukum. Lu Mingdao. Sekarang dia telah datang ke surga, dia tidak berniat untuk kembali untuk saat ini. Dia baru saja menjadi kaisar dan membuat kemajuan besar. Dia berniat tinggal di surga untuk berlatih. Dalam hal ini,
aku sarankan kamu pergi ke kota Liangji, memasuki medan perang, dan bertarung dengan ras lain. Dengan cara ini, kemajuan kamu akan menjadi yang tercepat. Juga, ada banyak tanah harta budidaya di dua kota kerajaan. Dengan bakat kamu saat ini, kamu dapat dengan bebas masuk dan keluar dari tanah harta budidaya itu. Selain itu, surga tingkat tinggi akan memberi kamu beberapa hadiah dengan tepat. Sama seperti Tianjiao Top lainnya, mereka semua memiliki manfaat ini. Jalan Heng Yu Tiandi. Yah, aku juga berpikir untuk pergi ke dua kota itu. Lu Ming mengangguk dan ingin meningkatkan prestasinya secepat mungkin. Tempat terbaik adalah bertarung hidup dan mati. Medan perang di luar kedua kota adalah tempat terbaik. Lu Ming sendiri, juga berniat pergi ke dua kota perbatasan. Yah, aku juga bertarung di dua kota. Kamu pergi, ikut kami. Jalan Heng Yu Tiandi. Puan Heng Yu, kapan kamu akan pergi? Aku akan mengucapkan selamat tinggal kepada beberapa teman. Lu Ming Dao. Mulai besok. Heng Yu Tiandi Dao, setelah beberapa kata dengan Lu Ming, setuju untuk memulai waktu, lalu pergi. Lu Ming pergi ke halaman lain. Sebelum dia memasuki halaman lain, dia mendengar suara dan teriakan gelembung. Dia masuk dan menemukan bahwa mereka berkelahi. Dan terlihat seperti tuan tua, menunjukkan kultivasi gelembung. Sedikit, kamu tidak bisa melakukannya. Hukum ruang dan waktu semuanya busuk olehmu, dan mereka tidak memberikan kekuatan penuh. Itu terlalu jauh dari ibumu. Nah, ketika ibumu melihatku, dia juga akan mengatakan kakak. Untuk alasan ini, aku akan memberimu beberapa nasihat. Berdiri untukku. Dan membual, sambil menunjuk ke pelatihan gelembung. Jangan katakan, pengalaman dan wawasan orang ini, sangat unik, dengan mudah melihat melalui beberapa kelemahan gelembung, untuk ditunjukkan. Lu Ming masuk. Kakak Lu Ming, Jojo. Bubble segera menyerahkan dandan, bergegas ke bahu Lu Ming dan menggantungnya di tubuhnya. Nes, lari begitu cepat, siapa yang baru saja menginstruksikanmu, tidak tahu berterima kasih. Dan sangat kesal dan menyipitkan mata pada Lu Ming. Lu Ming mengabaikan dan secara langsung. Kakak Lu Ming, Pao akan pergi. Tuanku mengirimiku pesan dan memintaku untuk kembali berlatih. Lu Ming belum membuka mulutnya, tetapi gelembung itu telah membuka mulutnya terlebih dahulu. Lu Ming sudah tahu bahwa Pao menyembah seorang guru di surga. Dia dikatakan sebagai orang yang kuat. Dia mengenal ibu Pao pada masa itu. Dia adalah barang antik tua yang bertahan dari zaman kuno. Dan aku sangat pandai dalam hukum ruang dan waktu. Yah, aku hanya ingin pergi ke kota Liangji untuk berlatih. Jika kamu punya waktu, kamu bisa datang ke kota Liangji untuk menemukan aku. Lu Ming Dao. Tapi aku tidak tahan gelembungnya. Gelembung tergantung di tubuh Lu Ming, gosok untuk pergi, tidak tahan untuk turun. Lu Ming pandai membujuk, dan akhirnya Pao setuju untuk kembali berlatih. Nak, aku juga akan pergi. Langit luas, ada banyak area terlarang dan peluang yang tak terhitung jumlahnya. Aku ingin mencari peluang dan meningkatkan pencapaianku dengan cepat, atau aku akan dikalahkan olehmu. Dan juga datang. Haha, lain kali kita bertemu, kita akan melampauimu. Lu Ming tersenyum, lalu mengeluarkan beberapa toples anggur, menyerahkannya kepada dan gelembung, dan ketiganya minum. Setiap orang memiliki caranya sendiri untuk pergi. Hanya dengan mengambil jalan yang paling cocok kita bisa berkembang pesat. Mereka semua memiliki rasa urgensi. Sekarang, meskipun wilayah surgawi Taiping masih berada di sisi bola langit, suku asing belum menyerah. Mereka telah mencari berbagai cara untuk melakukan perang yang mengerikan. Aku tidak tahu kapan itu akan pecah. Sekarang, meskipun mereka telah menjadi kaisar dan kekuatan tempur mereka tidak lemah, mereka tidak cukup untuk melihat dua perang dunia. Mereka harus terus ditingkatkan. Ketiganya minum dan mengobrol. Kemudian Mulan bergabung. Lu Ming hanya mengeluarkan gagak emas dari cincin penyimpanan dan mulai memanggang. Dan mereka minum dari siang sampai malam, dan dari malam sampai siang. Saat fajar, gelembung dan pergi satu demi satu. Lu Ming dan Mulan berjalan menuju kediaman Kaisar Heng Yu. Segera setelah itu, Heng Yu Tiandi dan beberapa Tiandi dari Yuanji berangkat ke dua kota perbatasan. Kecepatan Kaisar terlalu cepat. Segera setelah itu, mereka kembali ke dua kota perbatasan itu. Nona Mulan, dengan bakatmu, kamu juga bisa dengan bebas memasuki beberapa tempat budidaya berharga di kota Liangji. Kaisar Heng Yu memberi Mulan sebuah tanda. Terima kasih banyak. Mulan berterima kasih kepada Kaisar Heng Yu. Sama-sama, aku juga berharap melihatmu tumbuh dewasa, terutama karena kita semua dari Yuanji. Heng Yu Tiandi tersenyum dan berkata kepada Lu Ming, Tianzun ingin bertemu denganmu, ikutlah denganku. Lu Ming mengangguk, mengikuti Kaisar Heng Yu, dan segera sampai di aula samping. Di sini, Lu Ming bertemu dengan Dewa Berambut Putih. Aku telah melihat 6 orang suci. Lu Ming memberi hormat kepada Dewa Berambut Putih. Ke-6 orang suci itu adalah nama Dewa Berambut Putih. Bab 2260. 6 orang suci surga, pakaian putih dan rambut putih, dengan senyum lembut di wajahnya, tidak merasakan nafas sedikit pun, seperti orang tua yang baik hati. Lu Ming,
Kali ini aku datang kepadamu untuk memberimu hadiah. Setiap Tianjiao tingkat atas akan dilatih oleh surga tingkat tinggi, dan kamu dapat dengan bebas masuk dan keluar dari beberapa tempat suci kultivasi. Ambil token ini. 6 token seperti 2 kacang polong di tangan Lu Ming, dan sama dengan Kaisar Surga di hadapan Mulan. Lu Ming mengambilnya. Di token, ada catatan khusus tentang tanah suci penanaman. Kamu bisa menonton di mana kamu ingin berlatih nanti. Selain itu, di sini, 6 orang suci mengangkat tangan mereka, dan 3 batu abu-abu muncul di langit. Ini, batu kekacauan. Mata Lu Ming tiba-tiba cerah. Ini jelas batu kekacauan. Lu Ming tidak bisa mengakuinya salah. Dia mendapatkannya di pelelangan di kota Tiandi. Awalnya, batu semrawut itu diperkirakan sudah mengering, sehingga harganya pun tidak mahal. Kalau tidak, harganya akan sangat luar biasa. Tapi ketiga batu yang kacau ini, jelas tidak mengering, mengandung gas yang kacau, bisa dirasakan. Lu Ming agak panas. Ki kekacauan, lebih baik dari Hong Meng Ki, adalah harta karun tertinggi dalam mengolah dunia kecil. Setelah pemurnian, evolusi dunia kecil dapat dipercepat, dan pada saat yang sama akan lebih stabil, dan juga dapat meningkatkan kultivasi. Ambil 3 batu kacau ini sebagai hadiah tambahan untukmu. Dengan lambaian tangannya, 3 batu yang kacau terbang ke arah Lu Ming. Lu Ming mengambil alih dan menyimpannya, berterima kasih kepada 6 orang suci. Hanya begitu banyak yang bisa diberikan kepadamu. Lagi pula, sumber daya surga terbatas. Jika kamu fokus pada satu orang, banyak orang akan memiliki pendapat. 6 orang suci surga. Orang-orang kota biru itu lagi. Cara Heng Yu Tiandi yang tidak bahagia. Ke-6 orang suci itu tertawa tak berdaya. Hati Lu Ming tergerak, tampaknya kedua kota perbatasan itu tidak monolitik. Ada banyak hal rumit di dalamnya. Aku khawatir ada banyak faksi. Di mana ada orang, ada persaingan. Lu Ming tahu ini dengan sangat baik. Lu Ming, barang habis pakai seperti batu kekacauan, batu Hong Meng, atau jantung dunia, hanya bisa memberimu begitu banyak. Jika kamu ingin mendapatkan lebih banyak, kamu hanya bisa memperjuangkannya sendiri. Adapun barang-barang yang tidak habis pakai itu, seperti beberapa tempat suci budidaya, kamu tidak memiliki keberatan seperti itu. Kamu dapat masuk dengan bebas. Ke-6 orang suci itu menambahkan kalimat lain. Lu Ming mengangguk, dan dia juga mengerti bahwa batu kekacauan, batu Hong Meng dan sebagainya semakin jarang digunakan. Berapa lama sejarah dunia kultivasi, harta ini pasti miskin dan terbatas. Misalnya, beberapa tempat suci kultivasi, seperti yang dapat membantu orang memahami Tao, dapat didaur ulang dan dimasuki dengan bebas. Aku percaya perlakuan Tianjiao lainnya sama. Lu Ming sangat puas. 3 batu yang kacau memiliki nilai yang luar biasa. Bolehkah aku bertanya kepada Tianzun, jika kamu ingin mendapatkan batu kekacauan, batu Hong Meng, bagaimana cara memperjuangkannya? Lu Ming bertanya. Jika kamu memburu ras asing, kamu akan memadatkan sejenis inti kristal, yang merupakan sumber energi ras alien. Selama kamu mengambil inti kristal ras alien, kamu dapat menukarnya dengan harta karun. Selama karena ada inti kristal yang cukup, semua harta dapat ditukar, termasuk batu kekacauan. 6 orang suci surga. Bunuh ras alien. Lu Ming menggenggam tangannya. Bukankah dia di sini untuk bertarung dengan ras lain? Ketika dia tiba, dia bisa berburu inti kristal dan menukarnya dengan harta karun, membunuh 2 burung dengan 1 batu. Kemudian, Lu Ming dan Heng Yu Tiandi mengucapkan selamat tinggal kepada 6 orang suci, dan kemudian Heng Yu Tiandi mengatur akomodasi untuknya dan Mulan. Di halaman lain, Lu Ming duduk bersila untuk mengkonsolidasikan prestasinya. Di dalam dunia kecil meledak daya tarik yang kuat. Di luar, sumber ki yang tak terbatas berkumpul menuju Lu Ming. Melalui pori-pori Lu Ming, itu mengalir ke tubuh Lu Ming, dan kemudian ke dunia kecil, menjadi bagian dari dunia kecil. Lu Ming tidak terburu-buru untuk memperbaiki ki yang kacau di batu yang kacau. Prestasinya baru saja menembus untuk waktu yang lama dan berniat untuk mengkonsolidasikannya untuk jangka waktu tertentu. Sehari kemudian, Lu Ming berhenti untuk menyerap ki asli langit dan bumi. Sekarang dia bermaksud untuk mulai memahami sutra kuno. Lu Ming memusatkan pikirannya. Dalam benaknya, segala macam misteri tentang klasik abadi muncul, dan Lu Ming memahaminya dengan cermat. Kitab suci kuno tidak dapat dihancurkan, dan ada sebanyak 18 jenis hukum yang dibutuhkan untuk mengembangkannya. Lu Ming ketakutan. Artinya, jika sutra keabadian kuno dikembangkan secara luas, 18 prinsip dapat disimpulkan. Ini sangat luar biasa. Kitab suci kuno biasa hanya berisi beberapa hukum. Jika kamu memupuknya hingga sukses besar, kamu hanya dapat mengontrol beberapa hukum. Klasik kuno yang berisi 9 hukum luar biasa, yang dapat membuat orang berlatih ke alam Kaisar Agung. Namun, kitab suci kuno bumi mengandung 18 hukum. Pantas saja ia dikenal sebagai salah satu kitab suci kuno paling terkenal di surga, yang membuat banyak orang iri. Sayangnya, Lu Ming hanya menguasai 3 dari 18 aturan. Hukum kehidupan, hukum susunan dan hukum instrumen. Hukum inti adalah hukum kehidupan. Keabadian adalah interpretasi vitalitas yang ekstrim.
Hanya dengan mengendalikan hukum kehidupan, kita dapat memiliki kesempatan untuk mengembangkan sutra keabadian kuno secara luas, untuk memainkan efek terbesarnya. Jika anak-anak Tuhan lainnya datang untuk berlatih, meskipun mereka juga dapat berlatih, mereka tidak dapat mencapai sukses besar, karena mereka telah menguasai salah satu hukum terkuat, dan mereka tidak dapat lagi mengendalikan hukum kehidupan. Sebaliknya, itu adalah tubuh raja biasa. Jika tidak ada orang yang mengendalikan hukum terkuat untuk dipraktekkan, sangat mungkin untuk berlatih, karena mereka dapat menyimpulkan hukum kehidupan dengan tidak merusak kitab suci kuno. Selain itu, ada hukum Arai. Luming menemukan bahwa kekuatan sihir banyak orang mengandung aturan cara susunan. Beberapa Tianjiao, yang bertarung dengannya sebelumnya, berisi aturan pertempuran. Prinsip cara Arai, yang dapat memadatkan rune tanpa akhir dan mengubah ribuan kali, memang merupakan hukum yang paling ideal untuk membangun kekuatan sihir. Luming hanya mengendalikan 3 dari 18 hukum yang dibutuhkan oleh kitab suci kuno, tapi dia sudah bisa mempraktikannya. Selain itu, ia memiliki hukum kehidupan. Kekuatan berlatih tentu tidak lemah. Untuk mengolah kekuatan supernatural, kamu harus menemukan tempat yang bisa membantumu memahaminya. Luming bergerak dalam hatinya dan mengeluarkan token yang diberikan kepadanya oleh 6 orang suci dan melihatnya dengan hati-hati. Setelah menonton, Luming meninggalkan halaman lain dan pergi ke suatu tempat di 2 kota perbatasan. Tak lama kemudian, Luming datang ke sebuah kuil tua. Di luar kuil, seseorang menjaganya. Tapi setelah mengeluarkan tokennya, Luming dengan mudah masuk. Memasuki aula kuno, ada pintu ringan di dalamnya. Pintu terang ini mengarah ke dunia kecil. Luming melangkah ke gerbang cahaya tanpa ragu-ragu. Saat berikutnya, Luming muncul di atas gunung. Benar saja, pohon pencerahan kuno. Berdiri di atas gunung, Luming melihat ke kejauhan dengan ekspresi heran. Di kota Liangji juga terdapat pohon pencerahan kuno. Pohon ini sepenuhnya dewasa dan menutupi langit dan matahari. Seperti pohon dunia, ia mengalir ke awan. Di antara cabang-cabang, ada jalan di sekitarnya, sangat misterius. Itu lebih dari 10 kali lebih tinggi dari pohon kuno keluarga yang kesepian. Bab 2261. Ini adalah pohon kuno keempat yang dilihat Luming. Salah satu miliknya, serta Titan Longikon, salah satu dari 10 monster perang teratas di Yuanlu, ada juga satu di samping Titan. Ada satu di keluarga aku, satu di sini. Satu di sini, dan satu dari Titan, sudah matang. Ini adalah tanah suci budidaya di kota 2 kerajaan. Dia memiliki token itu dan bisa masuk dan berlatih sesuka hati. Saat Luming terbang ke depan, semakin dekat dia dengan pohon pencerahan kuno, semakin dia bisa merasakan keindahan pohon kuno itu. Selain itu, pikiran dan tubuhnya menjadi sangat tenang. Kecepatan berlatih di sini jauh lebih tinggi daripada di tempat lain. Di bawah pohon pencerahan kuno, banyak orang berlatih. Luming memilih sebidang tanah parsial dan duduk bersila, diam-diam memahami. Waktu berlalu dan 10 hari berlalu. Luming memiliki pengantar awal untuk penanaman sutra keabadian kuno. Hukum kehidupan, hukum susunan dan hukum peralatan saling terkait untuk membentuk semacam keterampilan magis yang aneh. Setelah dioperasikan, vitalitasnya akan mencapai tingkat yang luar biasa. Tidak hanya untuk tubuh, tetapi juga untuk jiwa. Kecepatan pemulihan beberapa kali lipat dari hukum kehidupan yang sederhana. Kamu tahu, hanya ada 3 jenis hukum. Jika kultivasi selesai, kekuatan-kekuatan sihir yang dibentuk oleh 18 hukum akan sangat menakjubkan hingga hampir abadi. Tentu saja, misteri sutra kuno lebih dari itu. Dia tidak hanya memiliki fungsi pemulihan, tidak hanya vitalitas menjadi kuat, dia juga memiliki sarana serangan. Di dalamnya, ada jenis kekuatan sihir lain, yang disebut tubuh emas abadi. Mempraktikkan kekuatan sihir semacam ini, aku merasa seolah-olah aku telah menjadi prajurit abadi. Pertahanan aku luar biasa dan abadi. Selain itu, aku memiliki kekuatan serangan yang mengerikan. Setiap bagian tubuh seperti senjata ajaib, yang bisa meledak dengan kekuatan luar biasa. Ini adalah sutra keabadian kuno. Ia memiliki serangan dan ketahanannya luar biasa. Tak heran bahkan Kaisar Surga pun iri dan ingin mendapatkannya. Luming segera memahaminya. Segera, Luming berlatih di bawah pohon kuno ini selama sebulan. Kecepatan berlatih kekuatan sihir di sini luar biasa. Dalam waktu singkat, Luming telah mempraktikkan sutra kuno sampai tingkat tertentu. Tentu saja, jika kamu ingin meningkatkan kekuatan kamu, kamu perlu memahami hukum lain dalam kitab suci kuno. Semakin banyak aturan yang kamu kendalikan, semakin kuat kamu jadinya. Namun, Luming tidak berencana untuk memahami hukum lain. Sekarang dia telah menguasai 9 hukum, dia perlu mengeluarkan banyak energi untuk memahaminya. Luming masih berencana untuk memasukkan energinya ke dalam 9 hukum. Sekarang, saatnya menyempurnakan semangat kekacauan. Sambil tersenyum, Luming pergi dari sini dan kembali ke tempat tinggalnya. Hatinya tergerak dan dia memasuki gambaran gunung dan sungai. Kemudian sebuah batu kacau muncul di tanganku. Kekuatan Luming untuk menggerakkan dunia disedot dari batu kekacauan. Itu adalah 3 ki yang kacau. Umumnya, batu yang kacau mengandung 3 ki yang kacau.
Lu Ming menarik napas dalam-dalam. 3 batu kacau dihirup ke dalam mulutnya dan kemudian dituangkan ke dunia kecil. Lu Ming mulai memperbaiki. Ledakan. Dunia kecil bergetar sedikit, menjadi lebih stabil, dan pada saat yang sama, menjadi semakin besar. Setelah pemurnian, dia mengeluarkan sepotong batu kacau, menyedot 3 ki kacau di dalamnya dan terus menyempurnakan. Dengan cara ini, setelah sebulan, dia memurnikan ketiga batu kacau, total 9 ki kacau. Penuh dengan 9 ki yang kacau, biarkan kultivasinya melambung tinggi. Dia baru saja menembus Kaisar Virtual Bintang 4, tetapi sekarang dia telah mencapai puncak Kaisar Virtual Bintang 5. Kecepatannya luar biasa. Kamu harus tahu bahwa semakin banyak kultivasi, semakin sulit untuk ditingkatkan, dan semakin banyak energi yang dibutuhkan. Dari sini kita bisa melihat betapa berharganya 9 ki yang kacau itu. Jika ada batu kacau tak berujung, tidak bisakah kita meningkatkan kultivasi kita? Mata Lu Ming panas, tapi kemudian dia menggelengkan kepalanya. Ini tidak mungkin. Alasan utama mengapa dia dapat meningkat pesat adalah karena ada 9 hukum, yang semuanya telah mencapai kesempurnaan tingkat pertama. Filamen hukum menutupi seluruh dunia kecil, membuat dunia kecil sangat stabil, sehingga energi dapat terus disempurnakan dan ditingkatkan. Jika orang lain, hukum praktik tidak pada tempatnya, promosi gila-gilaan, aku khawatir dunia kecil akan meledak. Hukum kekacauanku. Pada saat ini, mata Lu Ming berbinar. Dia merasa bahwa hukum kekacauan akan segera diterobos. Segera, Lu Ming menutup matanya dan menangkap inspirasi sekilas. Sehari kemudian, tubuh Lu Ming, hukum abu-abu, itu adalah hukum kekacauan, tetapi saat ini, dia memanipulasi hukum kekacauan, lebih kuat dari sebelumnya. Tempat kedua. Hukum kekacauan Lu Ming adalah yang pertama menerobos alam kedua. Selama bencana Lu Mingdu, setelah serangkaian pertempuran, pemahaman Lu Ming tentang berbagai hukum meningkat. Sekarang, karena menyempurnakan ki kekacauan dan hukum kekacauan, dan tempat-tempat di mana mereka terhubung, Lu Ming akhirnya menangkap jejak inspirasi dan berhasil menerobos. Terobosan hukum kekacauan membuat kekuatan Lu Ming semakin kuat. Sekarang, aku tidak tahu seberapa kuat aku. Lu Ming berpikir secara rahasia. Sekarang jika dia melawan Hutan Xuanwu, salah satu dari 9 keajaiban teratas, dia dapat dengan mudah mengalahkan pihak lain. Pergi ke pohon pencerahan kuno lagi. Lu Ming bersemangat dan ingin pergi ke pohon pencerahan kuno untuk melihat apakah dia dapat menembus beberapa aturan. Dia datang ke pohon pencerahan kuno dan memahami hukum. Sebulan kemudian, Lu Ming kecewa. 8 undang-undangnya yang lain menemui hambatan. Jika kamu menemui hambatan, kamu tidak dapat menerobosnya hanya dengan berlatih keras. Dalam hal ini, pohon pencerahan kuno memiliki pengaruh yang kecil. Pohon pencerahan kuno baru saja menembus kemacetan hukum kekacauan, yang dapat membantu Lu Ming memperdalam pemahamannya dan meningkatkan panas. Sepertinya sudah waktunya pergi ke medan perang dan berlatih. Jika kamu ingin menerobos kemacetan, cara terbaik adalah melawan hidup dan mati. Hanya dalam pertarungan antara hidup dan mati kita dapat merangsang potensi dan meningkat dengan cepat. Ketika Lu Minggu dirampok, dia dihadapkan pada pertarungan antara hidup dan mati, dan akhirnya jatuh ke alam hidup dan mati. Dia menyadari bagaimana mengintegrasikan hukum kehidupan dengan kekacauan dan hukum kematian. Lu Ming pergi dari sini. Pertama-tama, dia membeli dokumen tentang medan perang dan melihatnya dengan cermat. Medan perang antara Hunyuan dan Taiking sangat besar dan luas. Selain beberapa medan perang biasa, ada juga beberapa medan perang yang aneh. Misalnya, ketika Lu Ming pertama kali datang, medan perang kuno sangat aneh. Tidak ada yang berani masuk sebelumnya. Selain itu, ada beberapa medan perang khusus untuk yang kuat di kedua sisi. Itu adalah medan perang kaisar virtual, medan perang kaisar yang sebenarnya, dan medan perang kaisar yang hebat. Medan perang ini berhubungan dengan orang-orang dengan pencapaian berbeda. Bab 2262. Misalnya, di medan perang sudi, dua sisi sudi masuk ke medan perang dan saling berburu. Di satu sisi, kamu bisa mengasah diri sendiri, di sisi lain, kamu bisa memburu dan membunuh lawan, melemahkan kekuatan lawan, dan kamu juga bisa mendapatkan reward. Kamu bisa mendapatkan horde, membunuh horde, mengambil aturan. Ada juga hadiah yang sesuai untuk orang asing. Kamu juga bisa mendapatkan hadiah untuk membunuh yang kuat di sisi surga. Medan perang kaisar yang sebenarnya adalah saling berburu antara kaisar yang sebenarnya. Begitu juga medan pertempuran kaisar agung. Selain itu, selama bertahun-tahun, ada aturan tidak tertulis di kedua sisi bahwa mereka yang benar-benar kuat tidak dapat memasuki medan perang kaisar virtual. Kaisar yang kuat tidak bisa memasuki medan perang kaisar yang sebenarnya. Namun, kaisar virtual dapat memasuki medan perang kaisar yang sebenarnya, memasuki medan perang kaisar yang agung, selama kamu tidak takut mati. Karena, jika level tinggi bisa masuk ke medan perang level rendah, maka medan perang ini tidak ada artinya. Jika kamu membiarkan orang tingkat tinggi memasuki medan perang tingkat rendah dan memburu praktisi tingkat rendah, maka kami dapat mengirim orang. Dengan cara ini, medan perang ini tidak ada artinya. Setelah melihat medan perang,
Luming tahu lebih banyak tentang medan perang di luar, dan kemudian pergi ke dua kota. Di tembok kota yang relatif terisolasi, ada orang-orang khusus yang menjaga di sini. Pada saat yang sama, pintu lampu dibuka untuk memungkinkan akses bebas ke dua kota perbatasan. Tentu saja, ada susunan besar di sini. Jika orang asing ingin berbaur, mereka akan segera diidentifikasi dan dibunuh oleh penjaga yang kuat di sini. Luming melalui pintu terang ini, datang ke dua kota perbatasan di luar. Sua. Luming menyatukan napasnya, lalu menempel ke tanah dan bergegas ke suatu arah. Hal pertama yang ingin dikunjungi Luming adalah medan perang Kaisar Su. Kecepatannya sangat cepat, seperti bayangan melintasi bumi. Setelah menempuh jarak yang jauh, Luming akhirnya memasuki medan pertempuran Sudi. Memasuki medan pertempuran Kaisar Su, Luming melambat. Namun, setelah tiba di sini, Luming tidak berhenti bernapas. Sebaliknya, dia menunjukkan napasnya sepenuhnya. Ini hanyalah medan pertempuran Kaisar Su. Yang terkuat adalah Sudi. Luming tidak takut sama sekali. Hari ini, dia sudah menjadi Sudi bintang 5. Di wilayah Sudi, dia tidak takut pada siapapun. Napasnya adalah untuk menarik orang asing untuk berburu. Luming akan menjadi Kaisar virtual bintang 5 yang penuh nafas, lalu berjalan perlahan di medan perang, menunggu ikan besar menggigit. Luming berjalan sebentar. Tidak jauh dari situ, 5 sosok disembunyikan di puncak gunung. Kelima sosok ini semuanya adalah orang-orang dari surga. Dari kejauhan, mereka bisa melihat Luming. Ada apa dengan bocah itu? Ini adalah upaya bunuh diri yang meledak di medan perang. Bocah ini pasti pemuda berkepala dingin. Dia pasti yang pertama kali datang ke medan perang. Dia berpikir bahwa dia memiliki pencapaian dari Kaisar Virtual Bintang 5. Berapa banyak orang yang bisa membunuhnya di medan perang ini? Beberapa dari mereka mencibir. Tidak, dia adalah orang surga. Dia tidak bisa diselamatkan. Aku pikir dia tidak berpengalaman. Mari kita ingatkan dia ketika dia datang ke medan perang untuk pertama kalinya. Seorang pria parubaya dengan wajah karakter Tionghoa terlihat cukup tegak. Setelah itu, dia terbang keluar, dan beberapa lainnya mengikuti. Ya. Luming mengangkat alis, mendengar gerakan itu, memandang ke arah beberapa orang, pandangan, mengungkapkan kekecewaan. Itu adalah pria dari surga, tetapi dia pikir dia adalah orang asing. Adik laki-laki, ini pertama kalinya kamu datang ke medan pertempuran Kaisar Su. Karakter Cina memiliki wajah besar. Ya. Luming mengangguk. Adik kecil, terlalu berbahaya bagimu untuk mengembangkan nafasmu seperti ini. Kamu akan mengekspos dirimu ke mata musuh, dan segera kamu akan menarik banyak orang kuat dari ras lain. Kamu dapat berhenti bernapas, mencari tempat untuk menyergap, atau beroperasi secara rahasia. Hanya dengan cara ini kamu bisa memburu ras alien. Pria besar dengan wajah karakter Cina itu menasihati. Terima kasih, Kak. Aku tahu apa yang harus dilakukan. Luming tersenyum dan kemudian pergi. Namun, nafas tubuhnya masih belum berhenti. Keras kepala, aku benar-benar ingin mati sendiri. Aku kira orang seperti ini adalah murid keluarga besar. Aku pikir dia memiliki kekuatan, jadi aku tidak memperhatikan orang lain. Kamu tahu, beberapa kaisar virtual top telah hidup lama sekali, dan kekuatan bertarung mereka sebanding dengan kaisar biasa yang sebenarnya. Bahkan jika dia jenius, dia akan mati. Orang lain tidak senang dengan caranya. Tidak peduli apa yang dia lakukan, kami telah mengingatkannya bahwa dia sombong dan pantas mati. Ayo pergi. Seorang lelaki tua kurus, yang paling tidak bahagia, mencibir. Mereka kembali ke gunung tempat mereka disergap. Namun, wajah karakter Tionghoa dari pria besar itu, masih cemberut, tampaknya memiliki intoleransi. Setelah beberapa saat, pria berwajah karakter Tionghoa itu berkata, tidak, pemuda itu, di usia muda, telah mencapai kaisar virtual bintang 5. Dia pasti peringkat atas Tian Jiao. Jika dia tumbuh di masa depan, dia mungkin bisa melakukannya memiliki pria jempolan di langit. Itu akan menjadi kerugian besar. Aku akan mencoba membujuknya dan memperingatkannya lagi. Masih, ini pertama kalinya dia tidak mau bangun. Kata orang tua itu. Itu benar, tapi kita semua ada di surga. Kita tidak bisa tidak mengingatkan kita untuk pergi. Dengan itu, dia terbang ke arah keberangkatan Luming. Pria bertubuh besar dengan wajah aksara Tionghoa itu jelas sangat berwibawa. Meskipun yang lain tidak mau, mereka tetap mengikuti. Luming tidak menghentikan nafasnya sama sekali dan terus berjalan. Meskipun beberapa pria besar berwajah Cina baik hati sebelumnya, mereka sama sekali tidak mengetahui kekuatan bertarung Luming. Mengapa ras alien belum tertarik? Luming mengeluh. Tiba-tiba, mata Luming berbinar dan dia melihat sejumlah besar gunung di depan. Gunung-gunung ini, bebatuan terjal dan pohon-pohon tua yang menjulang tinggi, paling cocok untuk penyergapan. Mungkin, ada orang lain yang bersembunyi di sini. Luming melangkah menuju pegunungan ini. Tebakan Luming benar, di puncak gunung ini, ada orang-orang kuat dari berbagai ras yang mengintai untuk menyergap. Terlebih lagi, kelompok alien ini telah menemukan Luming. Hei, ini dari surga. Bocah ini kebanyakan bodoh. Dia berani bertindak di sini dengan angkuh. Dia benar-benar mencari kematian. Aku masih muda. Aku tidak lemah dalam kultivasi.
Aku kira aku seorang Tianjiao. Jika aku membunuh seorang Tianjiao, aku akan mendapat banyak hadiah. Gunung puncak gunung, setidaknya lebih dari selusin kelompok alien, satu persatu dengan suara gelap, menunjukkan warna kegembiraan. Ayo pergi. Saat Luming mendekat, klan Dewa Jahat memberikan minuman yang banyak. Lebih dari selusin Dewa Jahat bergegas keluar dari gunung dan mengepung Luming. Akhirnya, Luming tersenyum di sudut mulutnya. Pada saat ini, beberapa pria bertubuh besar berwajah Tionghoa akhirnya datang ke lingkungan sekitar, dan wajah mereka berubah drastis setelah jarak yang jauh. Tidak, itu ras asing, bocah itu, disergap. Aku bilang dia ingin mati sendiri. Ayo pergi, atau kita akan mati. Beberapa pria kurus meraung dan mencoba melarikan diri. Karena, dewa-dewa jahat itu juga menemukan mereka. Wajah pria bertubuh besar dengan karakter Cina menunjukkan warna yang rumit. Dia menggertakkan giginya dan akan melarikan diri. Mereka semua akan mati jika mereka tidak melarikan diri. Namun saat ini, dia tertegun, dan beberapa orang lainnya juga tertegun, dan tubuh mereka kaku di udara. Karena saat ini, Luming bergerak. Bab 2263. Luming tidak memiliki kata-kata tambahan, jadi dia langsung pergi. Wah, wah, wah. Luming menunjukkan lebih dari 10 jari berturut-turut, dengan kekuatan jari vertikal dan horizontal. Ada 3 aturan dalam setiap kekuatan jari. Selama ini, Luming juga mencoba menciptakan beberapa kekuatan magis baru. Misalnya, jika undang-undang lain diintegrasikan ke dalam jari penjarahan kekacauan, atau telapak dewa kekacauan, kekuatan magis baru akan dibuat. Meskipun kekuatannya tidak sekuat palu kekacauan, pedang maut, tombak naga tak terbatas dan sebagainya, itu cukup untuk digunakan di masa damai. Apa yang dilakukan Luming sekarang adalah versi perampokan kekacauan yang ditingkatkan, menambahkan undang-undang lain. Ini bukan perpaduan hukum yang sederhana, tetapi kekuatan magis berkembang melalui jalinan yang indah. Puff, puff, puff. Lebih dari selusin dewa jahat tidak bisa menolaknya. Alis mereka langsung ditusuk dan jatuh di tempat. Tidak peduli seberapa kuat atau lemah kultivasinya, itu adalah pembunuhan kedua, termasuk Kaisar Virtual Bintang 7. Setelah membunuh lebih dari selusin klan alien, Luming melambai, mengubah kekuatan dunia menjadi pedang tajam, menembus tubuh dewa jahat dan mengeluarkan inti kristal mereka. Lebih dari selusin inti kristal seukuran kepalan tangan, memancarkan fluktuasi aneh, kristal cerah. Luming tersenyum, yang merupakan panen pertama. Luming mengeluarkan cincin penyimpanan kosong dan memasukkan inti kristal ke dalam cincin penyimpanan. Kemudian, Luming berbalik dan mengangguk pada pria bertubuh besar berwajah karakter Tionghoa itu. Kemudian dia berbalik dan berjalan pergi. Dalam sekejap mata, dia menghilang di sini. Karakter Cina berwajah lelaki besar, lelaki tua kurus, jatuh ke dalam membatu, putra bola mata menatap sekeliling. Butuh waktu lama bagi mereka untuk bereaksi. Sungguh kekuatan yang mengerikan. Dengan 5 bintang dan 5 tingkat kultivasi, dalam waktu singkat, dia membunuh lebih dari selusin dewa jahat, termasuk Kaisar Virtual Bintang 7. Terlebih lagi, sepertinya sutra itu mudah. Semuanya adalah pembunuhan kedua. Pria ini benar-benar kebanggaan yang langka, dan kekuatan bertarungnya luar biasa. Beberapa orang yang sebelumnya mencemooh Luming tercengang saat ini. Tampaknya kita duduk di langit dan berpikir bahwa dia adalah pemuda berkepala dingin. Dia memiliki kekuatan untuk mengeluarkan nafas dengan sengaja dan menarik orang lain untuk membunuhnya. Imajinasi kita dibatasi oleh bakat. Pria besar itu menghela nafas. Pria tua kurus itu memerah karena malu. Baru saja, dialah yang paling mencemooh Luming. Dia mengatakan bahwa Luming adalah pemuda yang keras kepala, dan dia ceroboh dan ingin mati. Sekarang ditemukan bahwa dia sama sekali tidak, tetapi picik. Ayo pergi, ayo kembali dan terus menyergap. Kita tidak punya kekuatan seperti itu. Pria besar dengan wajah karakter Cina menertawakan dirinya sendiri dan pergi dari sini. Luming terus bernapas seperti sebelumnya. Benar saja, dia menarik orang lain untuk datang, tetapi dia membunuh mereka satu persatu. Namun setelah itu, reputasi Luming juga tersebar di medan perang ini. Banyak orang tahu bahwa ada Tianjiao yang tiada taranya di surga, dan kekuatan tempurnya luar biasa. Untuk sementara waktu, orang-orang asing itu, melihat Luming, tidak bisa keluar sama sekali. Langkah Luming gagal. Luming sangat terdiam. Tampaknya langkah ini tidak dapat digunakan untuk waktu yang lama. Kamu hanya dapat menemukan dewa jahat sendiri. Luming pergi ke pusat medan perang Kaisar Su. Di tengah medan perang Sudi, ada sekelompok Sudi teratas. Sudi teratas dari kedua belah pihak saling berburu di sana. Luming sangat cepat. Dia tidak perlu bersembunyi dan bersembunyi sama sekali. Dia terbang melintasi udara dan dengan cepat terbang ke tengah medan perang. Segera setelah itu, dia sampai di inti medan perang Sudi. Ledakan, ledakan. Begitu Luming memasuki area inti, dia mendengar raungan memekakkan telinga datang dari depan, dan sinar terang terus-menerus naik ke langit. Adegan itu luar biasa. Ada perang, dan lebih dari satu. Ini banyak orang berkelahi. Mata Luming berbinar, dan begitu dia menginjaknya, dia terbang ke arah itu. Saat ini, di depan Luming,
perang sengit sedang terjadi. Sekelompok ahli di surga dikepung oleh sekelompok dewa jahat yang kuat. Ada sekitar 20 ahli di alam surga, tetapi ada sekitar 50 master dari klan dewa jahat. Kedua belah pihak adalah tuan. Mereka semua adalah kaisar virtual bintang 6. Di alam kaisar virtual, mereka adalah yang paling kuat. Pergi, keluar. Di sisi surga ini, ada naga sungguhan, yang berubah menjadi panjang 100 meter, mengaum dan mengaum. Tanduk naga terus-menerus mengeluarkan semua jenis kilat dan ingin segera keluar. Naga asli ini sangat kuat. Kaisar virtual Seven Star mengontrol 5 hukum. Dapat dikatakan bahwa kekuatannya sangat kuat. Namun, pihak lain juga memiliki tingkat keberadaan yang sama, menghalanginya. Saat ini, ada lebih dari 20 ahli di surga, masing-masing bermandikan darah, dan beberapa dari mereka terluka parah. Di tanah, ada mayat, beberapa di antaranya manusia, ada semua jenis dewa dan binatang. Jeritan keluar. Di sisi surga, seekor gajah raksasa terbelah dua oleh kapak klan dewa jahat, dan jatuh di tempat. Sialan, pergi, keluar. Naga asli meraung. Kali ini, mereka tertangkap. Di area inti ini, kaisar virtual teratas dari kedua belah pihak saling berburu. Kali ini, mereka mengumpulkan puluhan kaisar virtual teratas di surga. Mereka awalnya ingin menjadi skala besar dan menyergap dewa-dewa jahat. Tapi aku tidak menyangka akan disergap oleh pihak lain mengirimkan lebih kuat, sebuah pertarungan, pihak surga kalah. Hanya ada 20 orang yang tersisa, berjuang untuk menerobos pengepungan. Namun, jumlah satu sama lain terlalu banyak, cukup untuk menggandakan milik mereka, bahkan jika mereka mencoba yang terbaik, sulit untuk keluar. Cepat keluar, kamu bisa keluar satu persatu, kamu tidak bisa semua mati di sini. Seseorang berteriak. Dia diserang oleh dua pria kuat dari kelas yang sama. Tidak ada dari kalian yang bisa melarikan diri. Hari ini, semuanya hilang. Klan dewa jahat yang kekar berbicara dengan acuh tak acuh. Klan dewa jahat ini adalah bangsawan keluarga dewa jahat skala ungu, satu persatu kekuatan tempur mereka luar biasa. Penguasa surga dalam bahaya. Saat ini, Luming telah tiba. Wah! Seperti pelangi, dia datang dari jauh dengan kecepatan tinggi, dan mengejutkan semua orang. Hanya ada satu orang di surga, atau kaisar virtual bintang 5. Sangat mudah bagi Lu Qiang untuk bersantai. Di sisi lain langit, satu persatu, mereka kecewa. Adik kecil, ayo, keluar dari sini. Beberapa orang mengaum, tidak ingin melihat Luming mati. Sekarang kamu di sini, jangan coba-coba pergi. Aku akan membawanya di jalan. Sebuah keluarga dewa jahat yang setara dengan Kaisar Bintang 6 Su membunuh Luming dengan tomahawk. Sua. Dengan kapak, dia membelah Luming. Di tangan Luming, pedang umum dipadatkan. Kekuatan sihir pedang kematian. Namun, itu hanya terdiri dari 7 hukum, dan Luming tidak menambahkan hukum kekacauan. Namun, kekuatan kultivasi Luming saat ini luar biasa. Sebuah pedang terpotong, yang secara langsung mengalahkan serangan Protoss yang jahat. Luming membagi tubuhnya menjadi dua bagian dengan tomahawk. Pada saat yang sama, Luming mengendalikan kekuatan dunia dan mengambil kembali inti kristal dari sisi lain. Bab 2264. Pedang untuk membunuh keluarga dewa jahat Kaisar Su Bintang 6, bersih dan rapi. Setelah membunuh klan dewa jahat, Luming terus melangkah maju, dan kilatan api muncul di matanya. Ada lebih dari 50 dewa jahat di atas Kaisar Virtual Bintang 6. Inti kristal ini seharusnya bisa menukar banyak harta. Bocah ini, dia memiliki kekuatan. Pergi dan bunuh dia. Ada dewa jahat dan orang kuat mengaum. Membunuh. Membunuh. Ada 6 dewa jahat. Di antara mereka, ada 2 bintang 7 sudi, 2 bintang 6 sudi, 6 sekaligus, luar biasa kuat. Wah, wah. Mata ketiga klan dewa jahat memancarkan cahaya terang, dan 6 lampu kehancuran menembus Luming. Dengan satu pedang, Luming langsung menyebarkan cahaya 6 kehancuran, dan kemudian menunjukkan 6 sayapnya. Di bawah satu sayap, tubuhnya tiba-tiba menghilang dari tempat asalnya, seolah menembus ruang, dan langsung muncul di depan 6 dewa jahat. Pedang kematian tumbuh dengan cepat dan panjangnya mencapai puluhan meter. Puff, puff. 3 dari mereka tersapu oleh cahaya pedang dan dipotong menjadi 2 bagian. Kekuatan destruktif di semua sisi benar-benar memusnahkan vitalitas klan dewa jahat. 3 dewa jahat yang tersisa terkejut dan ingin mundur, tapi sudah terlambat. Wah! Luming dipotong dengan pedang, dan 3 dewa jahat yang tersisa juga mati. Kekuatan volume dunia, akankah 6 inti kristal klan dewa jahat, semuanya dikumpulkan. Ini. Para dewa jahat yang berperang, serta mereka yang kuat di surga, agak terpana dan bahkan menghentikan perang. Itu 2 bintang 7 sudi dan 4 bintang 6 sudi. Bersama-sama, kekuatan tempur mereka benar-benar luar biasa. Tidak banyak makhluk hidup di alam kaisar virtual yang harus dilawan. Namun, di depan Luming, 6 di antaranya dipotong dan dibunuh sesuka hati, seperti kol Cina. Mereka akhirnya mengerti bahwa Tuan yang mengerikan telah datang.
Jika tidak, seorang kaisar virtual bintang 5, lihat begitu banyak master, di mana berani untuk bergegas. Makhluk di surga sangat gembira. Mereka sudah dalam bahaya. Mereka mungkin akan dimusnahkan oleh klan dewa jahat dan mereka semua akan mati di sini. Contoh seperti itu sering terjadi di medan perang ini. Tapi penampilan Luming, biarkan mereka melihat harapannya. Membunuh. Setelah membunuh 6 ahli dari klan dewa jahat, Luming tidak pernah berhenti. Keenam sayap Tuhan mengepak dan membunuh orang-orang dewa jahat. Puff, puff. Luming seperti harimau di dalam domba, menghancurkan yang layu dan membusuk. Dengan setiap pedang, setidaknya satu klan dewa jahat terbunuh. Apakah itu kaisar virtual bintang 6 atau kaisar virtual bintang 7, selama itu adalah kaisar virtual, itu sama saja di depan Luming. Setelah beberapa napas, Luming membunuh lebih dari selusin klan dewa jahat. Selain itu, Luming membunuh lebih dari 20 dewa jahat dalam waktu kurang dari 1 menit. Lebih dari 50 dewa jahat tiba-tiba menjadi sekitar 30. Kembali. Klan dewa jahat panik dan mengerti bahwa mereka bertemu dengan seorang jenius yang mengerikan. Menghadapi kejeniusan seperti itu, mereka tidak bisa menahannya sama sekali dan hanya bisa melarikan diri. Jangan biarkan mereka pergi. Membunuh. Makhluk hidup di surga, bersemangat, meraung satu demi satu, terlepas dari lukanya, mencoba membunuh dewa jahat, menjerat mereka, dan tidak membiarkan mereka melarikan diri. Keluar dari sini. Pergilah. Dewa-dewa jahat itu bingung dan diserang dengan panik, tetapi kebanyakan dari mereka dibunuh oleh Luming, dan hanya sedikit yang lolos. Tapi kecepatan mereka, dibandingkan dengan Luming, terlalu jauh di belakang. Luming menampilkan 6 sayapnya dan terus berkedip. Dia mengejar roh-roh jahat yang melarikan diri dan membunuh mereka satu persatu. Kemudian dia kembali dan membunuh dewa-dewa jahat yang terjerat oleh makhluk-makhluk di surga. Tidak ada ketegangan dalam perang ini. Segera setelah itu, semua dewa jahat dibunuh dan tidak ada yang tersisa. Lebih dari 50 dewa jahat, semuanya di atas kaisar bintang 6 Su, jatuh di sini. Makhluk di surga seperti dalam mimpi. Awalnya mereka disergap dengan banyak korban, lalu mereka dikepung. Banyak orang mengira hari ini adalah hari yang buruk, tetapi karena kedatangan Luming, Raja Kekuatan Santai berada dalam situasi kekerasan, dan situasi perang benar-benar terbalik. Terima kasih, adik. Tidak tahu harus menyebutnya apa. Naga asli, berubah menjadi pria parubaya, datang untuk berterima kasih kepada Luming. Yang lain juga datang untuk berterima kasih. Nama aku Luming, sama-sama, aku hanya lewat. Luming berkata sambil tersenyum. Luming. Apakah Luming yang menjadi kaisar dengan banyak hukum? Pasti dia. Kalau tidak, siapa yang bisa memiliki kekuatan bertarung? Mendengar nama Luming, semua makhluk di surga terpesona. Selama periode waktu ini, nama Luming telah tersebar di surga. Banyak orang kuat di 2 kota perbatasan juga mendengar nama Luming. Sebelum menjadi kaisar, dia menguasai 9 hukum, dan bahkan 3 di antaranya adalah yang paling kuat. Ini adalah satu-satunya. Yang terpenting, dia menjadi kaisar, memecahkan kebenaran dan menciptakan mitos. Sulit untuk menjadi terkenal atau tidak. Setelah mendengar nama Luming, makhluk di surga akhirnya bereaksi. Tidak heran kekuatan tempur Luming begitu luar biasa. Jika itu Luming, tidak mengherankan. Selamat tinggal, tuan-tuan. Luming tersenyum dan tidak banyak bicara. Dia menjauh dari sini. Baru saja, Luming dengan tidak sopan mengambil inti kristal dan gelang penyimpanan dari klan dewa jahat. Selanjutnya, Luming berkeliaran di sekitar inti dan membunuh beberapa kaisar virtual teratas dari klan dewa jahat. Di medan perang kaisar virtual ini, terlalu mudah bagiku. Tidak ada lawan sama sekali. Dengan cara ini, aku tidak bisa mendapatkan efek temper. Luming berpikir. Hal terpenting baginya untuk memasuki medan perang adalah mengasah dirinya sendiri dan berusaha untuk mempromosikan hukum lain ke tingkat kedua. Tapi di medan perang Kaisar Su, tidak ada yang menjadi musuh persatuannya. Dia memutuskan bahwa dia akan memasuki medan perang Kaisar yang sebenarnya. Medan perang Kaisar sejati, Master Absolut seperti awan, itulah dasar latihannya. Memikirkan hal ini, Luming tidak tinggal, terbang menuju medan perang Kaisar yang sebenarnya. Medan perang Zendi dekat dengan medan perang Sudi, tetapi wilayahnya jauh lebih besar daripada medan perang Sudi. Tidak ada keraguan bahwa berburu Kaisar di medan perang sangat berbahaya. Luming sangat cepat. Di tengah jalan, dia bertemu dengan 2 gelombang dewa jahat yang tidak memiliki mata panjang. Mereka ingin menyerangnya dan langsung dibunuh oleh Luming. Segera setelah itu, Luming datang ke medan perang Kaisar yang sebenarnya. Ketika dia tiba di sini, Luming tidak berani menyombongkan diri seperti Kaisar Su. Luming menyatukan napasnya, mendarat di tanah dan bergerak maju dengan hati-hati. Luming tidak berniat memasuki area inti medan perang Zendi, tetapi berencana untuk berlatih di area pinggiran. Medan perang sangat sunyi, dan tidak ada yang terlihat. Di medan perang, orang biasa tidak berani berjalan melawan langit, karena targetnya terlalu besar, itu adalah tindakan mencari kematian, kecuali adanya teror semacam itu. Luming berlari dengan hati-hati.
Pada saat yang sama, indera spiritualnya menyebar, dan dia selalu memperhatikan gerakan dari 4 arah. Ledakan. Tiba-tiba, batu di bawah kaki Luming pecah, dan cakar besar mencengkeramnya ke arah Luming. Bab 2265. Tangan besar, penuh sisik ungu, seperti ukuran tangki air, mencengkeram Luming dengan kekuatan luar biasa. Pada saat kritis, Luming bereaksi dan tiba-tiba mundur. Kekuatan kekerasan meledak dan dibombardir oleh tangan-tangan besar. Ledakan. Dengan raungan keras, tubuh Luming, seperti cangkang, terlempar ke udara, menusuk dan menusuk. Itu berasal dari kakinya dan hampir retak. Sungguh kekuatan yang kuat. Luming ketakutan. Baru saja, Luming merasa bahwa kekuatan cakarnya sangat luar biasa sehingga jauh di atasnya. Itu tidak dapat menghancurkan kitab suci kuno, dan luka di kaki dapat disembuhkan dengan cepat. Ledakan. Di bumi, batu terciprat, klan dewa jahat yang besar muncul. Klan dewa jahat ini ditutupi dengan sisik ungu, dan sangat tinggi. Tingginya 4 meter, dengan sebatang besi tebal, dia menatap Luming dengan dingin. Menyentuh. Klan dewa jahat menginjak tanah dengan langkah berat, dan batu di tanah meledak. Tubuhnya, bagaimanapun, naik ke langit, mengayunkan tongkat besi dan meraung ke tanah. Batang besi tumbuh dengan cepat, seperti pegunungan, menekan ke arah daratan. Kekosongan terus meledak dan menggulung badai luar angkasa yang tak ada habisnya. Murid Luming menyusut tajam. Saat ini, Luming tidak menyimpan pencapaiannya. Dia memanfaatkan sepenuhnya prestasinya. Di tangannya, ada pistol panjang, yang merupakan senjata naga tak terbatas kekuatan sihir, yang berisi 9 hukum. Kekuatan dunia mengalir ke tombak naga yang tak terbatas, dan Luming menyapu dengan senjata yang sama, yang berubah menjadi tombak yang mengejutkan dan bertabrakan dengan batang besi. Ledakan. Kekosongan ini, seperti gelombang air, beriak, dan kemudian terus meledak, membentang ribuan mil. Kemudian, sesosok diledakkan secara langsung. Itu Luming. Saat ini, lengan Luming penuh dengan retakan, ganas dan tak tertandingi. Ini karena hukum bertentangan satu sama lain, tetapi terlebih lagi, kekuatan menakutkan pihak lain melonjak, membuat Luming terluka. Meskipun Luming menggunakan seluruh kekuatannya dan mengerahkan 9 hukum untuk membentuk kekuatan sihir, dia masih dikalahkan dan diledakkan serta dilukai oleh pihak lain. Kamu tahu, Luming telah membawa tubuh emas abadi saat dia mengambil gambar. Seluruh pertahanan tubuhnya luar biasa, tetapi dia masih terluka. Bisa dilihat seberapa kuat kemampuan lawan. Aneh bahwa kekuatan kultivasi klan dewa jahat bukanlah hukum, tetapi kekuatan serangannya sangat mengerikan dan dapat menembus hukum. Luming mengerutkan kening. Dia merasa bahwa kekuatan kultivasi dari klan dewa jahat mirip dengan sistem arcaian. Seperti cara jahat kuno, kekuatan kultivasi sangat murni, kekuatannya sangat mengerikan. Seorang kaisar virtual dapat menghentikanku dan tidak mati. Di mata orang jahat, itu luar biasa. Pria ini pasti Tian Jiao yang tiada taranya di surga. Dia harus dibunuh. Selanjutnya, dia menjadi bersemangat dan dipenuhi dengan kesempatan membunuh yang ganas. Dia menginjak udara dan membunuh Luming lagi. Membunuh. Luming tidak menyerah dan membunuh pihak lain. Meskipun kekuatan bertarung pihak lain lebih kuat darinya, tidak terlalu masuk akal untuk membunuhnya dengan satu gerakan. Jika kamu tidak dapat membunuhnya dengan satu gerakan, Luming tidak akan takut, tetapi ia memiliki sutra keabadian kuno. Luming masih dalam kondisi puncak. Luming mengambil 9 prinsip, kekuatan tubuh, dan kekuatan dunia secara ekstrim. Dia menggunakan senjata naga tak terbatas dan bertarung dengan pihak lain. Ledakan, ledakan. Setelah 2 gerakan berturut-turut, Luming terhempas lagi, tulangnya patah dan mulutnya penuh dengan darah. Namun, cederanya, dalam pemulihan dengan kecepatan luar biasa, napas, cederanya, lebih dari setengahnya. Ini adalah kengerian sutra kuno. Efek pemulihan tidak sebanding dengan satu hukum kehidupan. Datang lagi. Mata Luming bersemangat. Tekanan. Dia akhirnya merasakan tekanan. Di medan perang kaisar virtual, tidak mungkin dimiliki. Medan perang kaisar yang sebenarnya sungguh luar biasa. Begitu dia masuk, dia bertemu lawan yang begitu mengerikan. Namun, ini juga merupakan objek pelatihan terbaik, dapat membiarkan Luming melakukan segala upaya untuk bertarung. Luming, memegang pistol panjang, bergegas ke sisi lain. Keduanya terus bertarung. Dalam hal kekuatan serangan, Luming benar-benar kalah. Setiap kali, dia diledakkan dan dilukai oleh pihak lain. Namun, dia dapat pulih dengan cepat dan pulih dengan kecepatan luar biasa. Monster ini. Klan dewa jahat meraung, dan matanya menunjukkan ketakutan. Membunuh. Luming meraung, momentumnya seperti pelangi, terus-menerus saling menyerbu, seolah-olah hidup dan mati tanpa rasa takut. Tapi saat ini, Luming merasakan krisis yang fatal. Sentuh. Pada saat yang sama, dengan kecepatan beberapa guntur, kepala Lu meledak ke tanah. Itu adalah beberapa bilah tajam, sangat tajam, dan dapat dengan mudah memotong ruang. Berbahaya, sangat berbahaya.
Luming mengubah ide di kepalanya. Pada saat kritis, tombak naga tak terbatas mengayun keluar dan memblokir dua bilah tajam. Bilahnya memotong senjata naga tak terbatas dan mengeluarkan suara menusuk. Pistol naga tak terbatas terdiri dari kekuatan dunia dan 9 hukum. Tetapi pada saat ini, hukum bergetar dan dipotong oleh bilahnya, hampir memotong senjata naga tak terbatas menjadi dua bagian. Untungnya, kedua bilah tajam ini diblokir, tetapi ada yang ketiga. Ya, ada bilah tajam ketiga, yang memotong ke arah leher Luming. Terkejut, Luming menampilkan 6 sayapnya dan mundur dengan cepat. Puff! Darah berceceran di mana-mana. Meskipun Luming menghindari titik krusial, dia masih tertusuk pisau tajam di dadanya. Ada luka yang dalam, dan darah langsung mengalir. Tubuhnya hampir terpotong menjadi dua. Luming tidak dapat memadamkan kitab suci kuno, luka dengan cepat peristaltik, penyegelan otomatis, pemulihan cepat. Saat ini, Luming melihat keluarga dewa jahat menyerangnya. Penampilan klan dewa jahat ini sangat aneh. Ini sangat berbeda dari klan dewa jahat yang dilihat Luming sebelumnya. Meskipun klan dewa jahat ditutupi dengan sisik ungu, itu sangat kecil, tingginya hanya sekitar 1 meter, dan tipis dan kecil. Tapi yang paling aneh adalah pihak lain sebenarnya memiliki 4 tangan. 4 lengan, masing-masing dengan pisau tajam. Ada juga mata ketiga di alis klan dewa jahat ini. Roh jahat macam apa ini? Hati Luming tergerak, dia belum pernah melihat keluarga dewa jahat seperti itu sebelumnya. Seorang kaisar virtual sangat sulit untuk dihadapi. Dia benar-benar Tian Jiao yang langka. Dia harus membunuhnya, bunuh dia. Tatapan kejam muncul di mata klan dewa jahat kecil. Dengan gemetar di tubuhnya, dia langsung menghilang dari tempat asalnya. Saat berikutnya, Luming merasakan krisis yang mengerikan dari belakang. Tanpa memikirkannya, Luming menampilkan 6 sayap ilahi, dan sayap transparan itu mengepak dengan cepat untuk menghindari serangan pihak lain. Namun, sebatang besi besar, menuju Luming, energi yang kuat, tekanan Luming tidak bisa bernapas. Itu adalah klan dewa jahat lain yang memimpin, melihat rute mundur Luming dan melakukan gerakan. Terima kasih sudah subscribe Penatua.